prediksi aja ya teman-teman. Karena secara draft, aku rasa dari Dewa juga mereka cukup strong sih. Kayak ngebawain Uranus sama Gatot Kaca. Iya, aku lebih ngeliat ke arah datanya sih. Terakhir kali mereka main, mereka dapat the good run banget gitu. Iya. Terus kita ngelihat juga permainan kemarin lawan SMA Zion, Dewa United Zion itu juga bagus banget. Jadi itulah alasan kenapa prediksi ke sana. Tapi ya ini dia. Untuk 10 hero yang telah diambil oleh kedua belah tim. Sebentar lagi kita meluncur ke dalam Lane of Dawn untuk menyaksikan match pertama. Game pertama, Dewa United HK melawan Shadow Esports. Yap, langsung saja masuk ke dalam Lane of Dawn. Dimana untuk posisinya sekarang dari Dewa sendiri mereka ngebawa Inchuzin. Dan romer yang dibawakan berarti Gatot Kaca ya. Yang ngebuat sebenarnya area rivernya akan cukup strong buat bisa dikuasain. Apalagi jungler seperti Leomord ini dari early game damage-nya udah kerasa sakit. Jadi ekspektasinya adalah di turtle yang pertama ini bisa jadi team fight yang dipegang sama Dewa sih. Iya, ini untuk team fight sih mereka bakalan kuat untuk di trio mid lane ya sebenarnya. Karena kalau untuk tipikal Zetian menurutku pribadi dia menang untuk laningnya. Tapi di saat ada rotasi tuh rotasinya dari Chushin menurutku akan lebih kuat dibandingkan dengan Zetian ya. Karena kenapa ya, utility-nya bisa ngangkat, terus bisa ngebantu ngepok juga dari jauh gitu kan. Beda sama Zetian yang lebih ke arah tengah-tengah. Cuma keunggulannya dari area of effect sih yang dimiliki ya. Antara Zetian dan juga dari high loss-nya sendiri, itu udah enak banget kalau ada di level yang keempat. Dan buat sejauh ini memang poking di area mid lane-nya lumayan bisa ditekan sama Shadow Esports. Yes, poking di mid lane dibandingkan dengan Dewa United HK kayaknya emang gak bakalan terlalu brutal lah dari Shadow Esports. Mengingat bahwa Nolan biasanya harus farming dulu dan mulai dari Restless pun di sini dia menggunakan Festival of Blood. Jadi emang nyari untuk landing yang benar-benar kuat banget lawan area yang kita tahu juga untuk damage dan juga durability-nya benar-benar panjang banget. Apalagi dengan dia juga membawakan emblem Killing Spree untuk di game kali ini. Niatnya adalah untuk long term team fight-nya. Iya, dan suaranya juga build-nya ke arah defense ya buat emblem. Berarti bakal lebih banyak mainin awannya sih harusnya daripada Thunder. Dan itu yang akan kita lihat nanti gimana caranya dari Rado untuk bisa menguasai di area tertentu. Karena langsung dibuka sedikit ke arah Bilus dan menyisakan sepertiga darah aja. Itu kalau Nevin yang main jadi jungle kaget gak kira-kira Nevin? Udah aku pencet semuanya, semua aku pencet. Mau retry juga udah pencet. Ya tapi balik lagi ya, ini assassin yang kita bicarakan. Jadi untuk turtle emang gak bisa terlalu banyak tapi tetap langsung dibuka, panggil karena Berbial. Dan sekarang Bilus dia berhasil ngedapetin karena turtle-nya masih bisa selamat. Tapi First Blood dipegang oleh Andi ke arah Rado. Dan mungkin ini masih sedikit di pressure lagi ya supaya gak bisa masuk. Apalagi Shelty Z punya damage yang masif. Ya, kayaknya tadi untuk menurutku pribadi ya ada sedikit miskom dari Shadow Esports karena kita ngelihat bagaimana dari Zetiannya, dari Soranya juga itu coba untuk komit ke arah Turtle. Namun jarak dari Cheltenham-nya tuh terlalu jauh, bahkan nggak cuma buat ngambil Turtle ya, tapi buat follow up aja tuh juga masih kejauhan. Iya, masih agak berat ya buat sekarang. Keuntungan yang lumayan besar sih di tangan Dewa United HK setelah apa yang terjadi tadi, poin eliminasinya meskipun jatuh ke tangan Andy tapi tetap ya ngebuka sedikit ruang buat mereka dapetin lebih banyak. Dan sekarang tugas dari Exile bikin lagi satu buah inisiasi di area tengah dengan AOG yang tadi sempat masuk. Tapi efek Pound menuju ke arah Neil, gua sepatu yang dibuka dan efek Slow yang sedikit menghambat pergerakan Dewa United. Itu resource banyak banget sih yang keluar, namun sayangnya agak sedikit kurang pas dari Dewa United HK ke arah Shadow Esports, ngebuat akhirnya mereka nggak dapetin pertukaran apapun. Tapi gangguan ke arah orange buff ini loh yang emang harus udah mulai dilakukan. Shelty untuk di early-nya kayak gini, damage-nya mungkin iya sakit, tapi belum fatal. Shadow Esports tuh nyari titik di mana mereka bisa dapetin power spike-nya dulu nih. Nggak dari kanan, nggak dari kiri laning-nya, dan juga dari jungle-nya. Karena begitu power spike udah ada, mereka tuh bisa team fight dengan pendek, walaupun setup mereka team fight panjang. Ya, cukup setuju. Dan sekarang dari bagian bot lane-nya emang match-up-nya ini akan cukup berat ya buat Freya, nggak bisa terlalu aktif. Karena damage kali ini sangat nge-burst down ke arah Freya. Tapi nanti sekalinya dia udah bisa join ke arah team fight, apalagi dengan emblem Killing Spree, dia akan sangat sustain dan gangguan di area purple buff. Hanya untuk memperlambat aja pergerakan Shelty. Ya masalahnya untuk di game kali ini kan karinya juga kari flicker ya. Jadi sekalinya ada Valkyrie di sana juga Valkyrie combo yang masuk, itu masih bisa dinetralisin semua gitu loh dengan flicker. Dan Shelty pun dari tadi masih cari momentum. Dan inilah gak enaknya Assassin mungkin di meta sekarang ya. Bener-bener momentum base banget Nevin. Iya, apalagi tipikal kayak Nolan memang bakal coba untuk cari burst damage aja seperti sekarang menuju ke arah Exile. Tapi Justin punya banyak ability untuk melarikan diri sebenarnya dibandingkan dengan mid laner lain yang cenderung hanya mengandalkan ke arah flickernya aja. Dan masuk
Karya Turtle Gwinky sudah mulai diusir juga. Neil ngebuka satu buah inisiasi Glorious Pathway juga untuk menghalangi dan enak Shield Z akhirnya bisa dapetin Turtle dengan begitu bebasnya. Sementara itu dengan pergerakan Ornat di bagian belakang ini damage sudah mulai masuk tapi masih belum cukup, malahan Gwinky yang bisa ngedapetin poin eliminasi. Pertukaran mungkin akan terjadi karena Gwinky sedikit terjebak dan ini dia cukup untuk kedua belah sisi. Yes, ini dia team fight yang menurut panjang banget dengan hasilnya. Kita bisa ngelihat bahwa untuk Turtle setelah didapatkan oleh Shadow Esports. Satu untuk Turtle-nya, tapi ada trading yang dilakukan oleh Restless di bagian bawah di mana plating didapatkan banyak banget tadi. Sementara teman-teman dari Deon atau Heka melakukan push ke top lane. Yap, lihat damage-nya tuh dari Restless. Setengah darah langsung menghilang dan emang targetnya adalah dapetin outer turret di bagian bottom lane untuk menyamakan. Karena kan di atas sudah dipegang sama Shadow Esports duluan. Tapi sejauh ini imbang sih ya. Ya, masih imbang sebenarnya kalau kita ngeliat dari gold lead-nya, dari objektifnya gitu. Tapi kalau dari segi team fight-nya, ini udah mulai kelihatan ada sedikit pressure dari Shadow Esports. Begitu adanya Rado dengan Stormbind-nya yang benar-benar akurat banget. Karena kalau misalkan kita ngeliat dari itemnya, item pertama banget dari Rado, ini langsung ngambil ke arah War Axe. Jadi at the very least, dia masih bisa menyumbang damage loh untuk membiarkan si Kill to Z-nya jadi executioner aja. Karena item pertamanya itu juga langsung ke arah Hunter Strike dulu. Jadi fokusnya Hunter Strike ini adalah untuk jungle-jungle cepet aja nih. Dan paling depannya memang bakal diisi sama Hylos ya. Jadi nggak masalah untuk build sedikit ke arah damage juga dari hybrid Soranya. Tapi kalau ngelihat secara keseluruhan dari Dewa yang di Heka, mereka udah mulai kerasa nih keunggulan yang bisa dipegang. Leomord dengan War Axe juga tadi beberapa kali ketika ada Barbiel ngebuat ya output damage-nya bisa besar. Dan menurut aku yang jadi masalah sekarang Gwinky ya sih. Ini ganggu banget Uranus-nya. Emang tadi bisa dapetin objektif sih buat Shadow Esports. Tapi tetap posisi dari CLTC-nya akan sangat jauh di belakang dan diganggu terus sama Gwinky. Ya ini CLTC emang bukan digunakan untuk dimain di bawah menit 10 sih ya. Karena emang targetingnya dari CLTC adalah untuk ngilangin damage dealer utamanya dulu nih. Ya kalau nggak Exile ya Restless gitu. Karena satu aja dari berdua ini tumbang. Ini tuh Shadow udah enak banget untuk meminimalisir damage-nya Dewa United Heka gitu loh. Kalau misalnya kita ngeliat Leomord, iya dia damage-nya sakit banget. Tapi at the end of the day, dia fighter yang bawa badan ke depan. Di saat team fight. Iya, iya. Dan dengan apa yang terjadi sekarang setup yang udah mulai dibuka di area Turtle, kita bakal menunggu apakah akan ada Glorious Pathway yang menjadi pembuka fight-nya lagi. Karena semua sisi semak-semak aku rasa udah mulai kepegang sih sama Dewa United. Ya ini udah bener-bener di setup banget sih sebenarnya sama Dewa United Heka. Ini tinggal gimana caranya untuk Gatot Kaca dari Andy yang harus setup dengan baik juga dengan After Guardian mungkin. Tapi kalau kita ngeliat jungle-nya dari Shadow Esports malah ini waktunya untuk hampir aja. Tapi damage-nya masih belum cukup. Iya, mencoba untuk masuk dari bagian belakang karena Restless. Tapi untungnya Restless juga masih bisa selamat dan pikirnya untungnya gak kepencet ya. Dan dari Gwinky, dia juga masih akan aktif ngebuka satu space di area Turtle. Ngebuat Philos bisa ngedapetin objektif utamanya, bahkan menjebak Neil untuk gak bisa langsung keluar. Fury of the Phoenix sudah mulai dimainkan juga tadi, memberikan sedikit efek stun. Dan ngebuat Neilnya harus tumbang. Permainan dari Soraya juga bisa langsung ditutup dengan maksimal damage. Double kill di tangan Restless. Yes, ini udah bener-bener susah banget kalau pengen nyari objektif netral. Karena balik lagi setebal-tebalnya Neil, ini bakalan bisa ke meltdown banget sama karinya Restless. Maka tadi aku bilang untuk kuncinya memang ada di tangan dari karinya dulu yang harus menghilang. Tapi CLTC masih belum bisa masuk ke fase tersebut. Ngebuat akhirnya Dewa United Heka ini mendapatkan keuntungan dari segala macam sisi. Mereka bisa main kiting kayak gini atau kalau nge-commit sekalian ke turtle-nya. Kalaupun emang ada sebuah counter setup yang dilakukan, mereka masih bisa nahan banget asalkan damage dealer mereka terlindungi seperti Restless yang free hit tadi. Iya, wah Restless-nya sih enak banget ya. 2 poin kill langsung di tangan, cucunya juga udah dapet. Betul. Dan itu yang jadi masalah nih dari Shadow Esports. Gimana caranya mereka bisa menjangkau ke arah Restless. Karena kalau semuanya dikasih ke CLTC, kayaknya bakal berat banget sih. Dia udah harus fokus objektif, dia juga harus cari damage dealernya. Makanya hyper carry yang mengandalkan satu orang doang tuh gak terlalu enak. Mereka harus mulai fokusin Norea supaya Noreanya juga bisa punya impact yang lebih besar. Ya tapi kalau misalkan kita ngelihat dari Noreanya ya, dari tadi juga dia mainnya sebenarnya front to back kan. Cuman yang menjadi problem adalah undergold-nya ini loh yang emang udah ketarik
dari early game membuat Dewa United HK tuh kayak nggak mau ngasih ada nafas gitu loh ke tangan dari Shadow Esports. Pun tadi kita ngeliat dari teamfight yang 4 hilang, tapi Dewa United HK-nya lengkap nih. Iya, itu juga lumayan fatal ya buat Shadow Esports, 4 pemain hilang di satu objektif teamfight. Tapi sekarang dengan 3.700 gold yang lebih unggul, mereka akan segera menuju ke arah Lord. Ini perebutan yang akan jadi menarik lagi karena Shadow Esports mereka harus bisa mengkalkulasikan apakah ini cukup buat kontes atau belum. Yes. Dengan kontes yang mungkin dijalankan, sebenarnya juga kalau bilang kontes Shadow Esports kayaknya nggak bakalan terlalu berani sih untuk sekarang. Mereka tuh lebih ke arah merespon dulu nih apa yang dilakukan oleh Dewa United HK. Mengingat bahwa mereka emang lagi under dan mereka harus melakukan defensif untuk kedepannya. Ya problemnya mereka satu nih yang dipusingin sekarang. Defense-nya mau pakai apa? Zetian tuh bukan tipe kayak Yves ataupun Farsha yang bisa ngedamage gede gitu loh. Iya. Karena dia lebih ke arah utility dan juga lebih ke arah safety buat dirinya dia juga kan. Pasifnya dari bagaimana Fury of the Phoenix sejalan gitu loh. Bukan damage yang jadi fokus. Tapi kalau misalnya berhasil ya, momentumnya tepat gitu dari Fury of the Phoenix, terus di combo juga sama Stormbind ataupun dari Glorious Pathway, ini mereka bisa ngebeli waktu supaya damage dealing dari Cheltusi dan Norea jadi lebih enak. Cuman itu balik lagi, gimana caranya dari Norea ini bisa ngedapetin itemizations yang kalau dibandingin sama Kari, bedanya udah 1.500 secara individual. Iya, bedanya jauh banget dan pertanyaannya adalah apakah bisa buying time? Di saat Dewa United HK pengen coba untuk ngehantem, karena mereka punya power buat ngehantem ke dalam loh. Ada Avatar the Guardian, ada Phantom Steed, terus tiba-tiba Exile juga masih bisa paksa untuk tim fightnya dibawa keluar. Ini jadi hal yang cukup tricky lah bagi Shadow Esports menurutku. Cuma ini masih susah ya buat masuk ke dalam atau dapetin base rate-nya. Paling pecah holy defense saja tadi di area mid dan juga di bagian bottom lane. Dan sekarang bakal ada satu inisiasi kah yang mau dibuka dari Philos-nya udah manggil Barbielnya. Tapi ternyata masih terlalu dalam dan terlalu beresiko kalau misalnya dipaksa oleh Dewa United HK. Masih ada satu base rate di bagian bottom lane yang mungkin potentially bisa menjadi milik mereka. Tapi Flicker mau nggak mau harus dikeluarkan oleh Gwinky, terlalu ofensif dan bisa aja jadi keuntungan buat Shadow. Nah ini dia pertanyaannya, Dewa United HK tadi dari tim head to head, mereka punya average game time di angka 18 menit dan bahkan players gold by Toddler-nya aja. Ini bener-bener kuat. Wah. Out of nowhere. Gwinkle terpick off. Iya itu damage yang benar-benar besar banget sih untuk bisa connect ke arah Gwinky. Dan ya gold yang begitu maksimal emang udah dipegang sama Wrestle. Tapi Cheltusi juga gak ketinggalan jauh sih menurutku. Ini yang dari itu gak sih? Gwinky bukan ya? Bukan. Oh bukan, sorry. Bisa bintang kecil. Balik lagi ke dalam in game. Kita ngelihat bagaimana dari Shadow Esports. Ya kodratnya untuk sekarang ya, power yang mereka bisa paksakan adalah pick off dulu sebenarnya. Ngelihat mereka punya damage instan gede banget, tapi penutupan jalan akan dilakukan kah sama Norea? Tapi enggak. 4 lawan 5 untuk sekarang dan rotasi masih dijalankan. Dari kedua belah tim sepertinya mereka masih coba untuk cari cara bagaimana caranya ngedobrak defensif dari masing-masing. Tapi melihat dengan Dewa United HK masih dengan 6.000 gold lead mereka bisa setup dan juga trapping lagi sih sebenarnya Lord. Bisa banget ya. Yes. Untuk 30 detik lagi menuju ke area Lord. Dan Shadow Esports kalau misalnya mereka lebih sabar, harusnya sih masih lebih banyak kesempatan ya. Dan lagi-lagi Norea sih. Entah kenapa karena draftnya kayak gini ya, kita akan sangat punya ekspektasi ke arah Norea untuk bisa jadi Freya-nya Arvi tuh. Oh iya. yang maksudnya bisa kasih damage besar terus mainin killing spree dan langsung aktif gitu secara bersamaan. Tapi sayangnya belum bisa ke-enable banget, mereka butuh teamfight besar. Dan aku rasa kalau misalnya ini mau dikontes, boleh banget sih jadi opsi. Karena emang sebetulnya sesusah itu tau Nevin. Ngelihat dengan adanya Gatot Kaca, ngeliat adanya Exile juga. Hampir banget Andy hilang. Tapi untungnya masih hidup dan mungkin ini adalah waktu untuk Shadow Esports coba untuk cari tradingan tempat lain. Ingat bahwa mereka kayaknya nggak bakalan terlalu fokus kah untuk ambil Lord tuh. Aduh, tapi sebenarnya mereka kuat banget loh di area Tifa dan sekarang mereka udah mulai bergerak. Glorious Pathway udah dimainkan tapi Lordnya masih bisa dipegang oleh Philos dan terlambat Shadow Esports. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Karena aku kira tadi oke, tuker aja sama bawah. Iya. Tapi ternyata enggak, mereka masih mau kontes dan terlambat. Iya mungkin gimana ya, balik lagi sih. Aku ngeliatnya kayak nanggung gitu. Iya. Banyak pergerakan nanggungnya dari Shadow Esports yang akhirnya nggak bisa mendapatkan mereka kesempatan maksimal juga gitu loh untuk menang di game kali ini. Ngebuat Dewa United HK di keberuntungan yang sangat menggila.
Walaupun kita ngeliat dari Ornat, damage delta di angka 57.000. Tapi ingat ini adalah damage ngepoking. Bukan damage yang akurat. Karena kill point dari Shadow Esports baru 2 sejauh ini. Iya tuh Norea di paling bawah juga ya, 3 terbawah. 21.000 doang damage yang bisa dia berikan. Dan sekarang Lord sudah akan masuk ke area base turret. Dimana dari posisi seorang Vilus juga udah mulai bisa memberikan damage yang maksimal. 2 base turret hilang. Dan bahkan Chiltzy posisinya sangat terancam tadi. Ya. Otomatis harus diikhlaskan adanya 2 inhibitor turret yang menghilang begini saja. Apalagi Chiltzy sih, aku ngelihat untuk sekarang placingnya tuh sebenarnya udah bagus. Tapi nggak bisa dibohongin, ini beda sekitaran 1000-an gold dibandingkan dengan Leomord, itu juga berasa. Apalagi anti keras juga di tangan tapi gebuk-gebukan tengah. Bakal dicari dengan lantern flare juga ditarik sedikit ke bagian luar. Tapi Neil terlalu tebal kayaknya kalau misalnya mau langsung di burst down. Apalagi posisi dari Restless masih cukup jauh ya. Target selanjutnya adalah mendapatkan ke arah base turret sebenarnya. Tapi clearing power dari Shadow Esports juga nggak boleh di underestimate. Mereka punya Nolan. Ya ini Gwinky juga bener-bener nyebelin banget sih. Banyak banget skill resource yang di bait hanya untuk numbangin ke Gwinky. Tapi Gwinky-nya pun juga nggak tumbang-tumbang dari tadi. Karena balik lagi menurutku yang tipe Uranus kayak gini tuh enaknya emang ditumbangin itu sama kayak DPS. Ya kalau nggak Lilia, Cloud, Kari, Harriet juga masih bisa gitu. Obsidia itu masih oke. Tapi selama dari Shadow Esports tidak membawakan yang range DPS, bisa tumbang. Tapi susah banget. Ya berat sih ya. Dan 6.000 ini makin banyak lagi gold yang bisa dikuasai sama Dewa United. Tapi harus hati-hati nih, 4 player bahkan Chiltzy udah mulai bisa menjebak dari arah yang berbeda. Namun di bagian belakang Gwinky-nya juga udah siap untuk menutup jalan pulang dari Shadow Esports. Bahkan Fury of the Phoenix yang mencoba untuk mendelay belum bisa di-convert menjadi ke arah poin eliminasi kecuali dari serang Andy. Dan Rado yang ditukar justru menjadi milik dari Restless untuk seorang Neil. 3 player tersisa dari Shadow Esports. Yes, ini adalah sebuah penekanan yang benar-benar kenceng banget dari Shadow Esports. Mereka coba untuk trapping dan juga jepit sebenarnya tadi dengan posisinya Chiltzy dari belakang. Namun ternyata target utamanya adalah Gatot Kaca yang dimana makan waktu banyak banget sampai akhirnya Dewa United HK sadar bahwa mereka bisa melakukan counter setup lagi. Dan itulah yang terjadi ngebuat Neil dan juga Rado langsung menghilang. Rado pun tidak terasa tebal untuk di menit-menit seperti ini mengingat bahwa ini Kari. Sekali lagi ini Kari di menit 16. Dia udah tahu persis bagaimana power Kari di late game seperti apa. Dengan Swift Trinity-nya, dengan attack speed yang benar-benar tinggi banget. Kalau Neil nggak bisa pegangin, ya dia bakal susah untuk di stop. Cuman ya itu satu upaya yang emang harus dilakukan sih. Yes. Mereka harus coba untuk ya berbagai kemungkinan yang terjadi. Dan sekarang dengan Lord yang udah mulai muncul. Korbannya karena 3 player sekaligus. Tapi Vilus akan tetap mendapatkan karena Lordnya. Stun panjang yang dilakukan oleh Shadow Esports. Tapi damage yang masih sangat minim untuk bisa mereka deliver ke arah pemain Dewa United HK. Bahkan sekarang Ornat dan juga Norea ditutup jalan pulangnya. Ada Gwinky yang udah siap menahan di bagian belakang. Dan Immortalnya dipecahkan. Vilus masih belum cukup kuat untuk menumbangkan Norea. Malahan Gwinky yang harus hilang. Yes, dengan Chiltzy yang udah kehilangan energinya. Ada Kari di depan mata tapi nggak bisa ditumbangkan juga. Ngebuat Dewa United HK lagi dan lagi menang dari segi team fight-nya. Kita ngelihat bagaimana Shadow Esports datang di momen yang benar-benar telat di 3 detik atau 4 detik terus-terusan. Ngebuat mereka akhirnya jadi abis datang team fight dikit mau cabut. Ini kan akhirnya tidak ada kesinkronan kan antara apa yang mereka inginkan gitu loh. Ngebuat mereka ya ngejalanin apa-apa tuh jadi kayak setengah-setengah mungkin. Padahal setupnya udah oke banget tuh tadi. Dimana Glorious Pathway disusul dengan Fury of the Phoenix. Tapi sekarang dengan Lord udah mulai masuk. Storm yang kembali lagi terjadi juga mencoba untuk menangkap satu player. Dan kembali lagi Fury of the Phoenix yang bisa dimanfaatkan kah? Tapi ternyata Neil yang harus menghilang. Dan sekarang posisinya Dewa United HK, mereka emang udah punya super minion. Tapi mereka belum bisa ngedapetin satu base turret terakhir deh. Iya, ini agak susah sih. Karena ngelihat dari defensifnya Shadow Esports lebih ke arah untuk oke, kita tabrak aja di bagian depannya. Itu kita defense. Tapi Restless hampir mau tumbang. Still survive, Restless masih bisa regen harusnya untuk HP bar-nya. Mereka masih punya banyak waktu, apalagi Revitalize mau dikeluarkan juga. Dan efek sound yang connect, Norea tidak bisa bergerak dan satu base turret resmi hilang menjadi milik dari Dewa United HK. Wave minion yang akan dimaksimalkan untuk bisa ngedapetin ke arah base utama. Tapi harus hati-hati, Andi dan juga Vilus. Mereka sudah sangat amat sekarat dan reset harus dilakukan. Yes, dengan reset yang dilakukan, otomatis Dewa United HK akan mengambil nafas terlebih dahulu. Tapi at the very least, mereka udah gak rugi sama sekali. Exile coba untuk maju ke depan. Neil mungkin bisa sedikit ditarik lagi. Tapi damage-nya apakah cukup nih untuk langsung bisa menghilangkan ke arah seorang Neil. Karena dengan 5 pemain tapi source skills yang sudah mulai terbatas, kayaknya Dewa harus sedikit menahan sih. Nah biasanya dengan posisi tim fight yang udah bener-bener menang banget dari Dewa United HK, terus perbedaan dari gold yang udah di atas 5.000, even di late game pun,
biasanya tim-tim besar itu pakainya adalah setup, trapping, dan juga setup di daerah lordnya. Ini tergantung lagi dari Dewa United HK. Mereka mau ngambil lord apa enggak? Karena menurutku pribadi, kalaupun mereka nggak ngambil lordnya, mereka bisa pancing untuk Shadow Esports datang dan coba kontes lordnya. Dan dari apa yang kita lihat dari Turtle 1, 2, 3, dan juga lord yang tadi, kebanyakan waktu Dewa United HK itu hanya mengincar player dari Shadow Esports, bukan objektif netralnya. Terbukti dengan adanya item yang sudah tidak ada sepatu lagi, dari tangan Restless full itemnya damage semua. Even ada Wind of Nature untuk bisa mendinai damage dari Norea. Walaupun demikian kita ngeliat dari Ornat pun di sini juga udah full banget dari item magic powernya. Glowing One ditambah dengan Motion Lantern dan juga Lightning Truncheon. Ngebuat damage-nya sudah ada, sudah sakit banget, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa hadirnya Uranus untuk di game kali ini, even though death-nya 3. Ini susah banget untuk tembus. Kelihatan kan itu Winky? Restless tetap harus hati-hati sih, ini Chelsea udah sakit banget ya. Dan full item kayak gini bagi seorang Nolan kayaknya bisa ngedapetin antara Restless ataupun Exile. Makanya source skills kayak Flicker akan sangat dibutuhkan di momen-momen seperti ini. Nah itu untungnya dari Nolan adalah damage-nya tuh bisa dihindarin, gak ngikut kan. Benar. Area gitu sistemnya. Dan sekarang Lord yang sudah mulai dicari juga diincar, Lantern Flare sudah mulai dimainkan. Dan bahkan dari Vilus akan langsung memberikan output damage AOG dari Andy. Tapi gak berimpact banyak Coji. Iya ini dia loh timing masalahnya. Ini tinggal masalah timing aja dari Dewa United HK. Karena lihat ya untuk bagian top lane-nya itu di push sama minion tanpa adanya yang bisa jagain. Dan ini gak enaknya untuk dimainin kiting. Dengan posisinya inhibitor kita udah hilang semua nih. Udah kelihatan sih harusnya Ornat balik. Jadi kemungkinan Dewa United HK mereka bisa sedikit mempercepat ya ke arah Lordnya. Tapi sekarang di reset lagi. Hasil play akan dimainkan kali ini Neil sedikit ditahan. Dan Glorious Pathway ini mau dibukakah ke arah belakang. Tapi tidak sempat Neil. Tinggal sedikit saja nyawanya yang tersisa dan sedikit terlambat untuk membuka Glorious Pathway. Dia hanya tumbang saja di depan. Dan Vilus mengejar 3 player. Bahkan mereka bisa memberikan damage ke arah Norea. Double kill bagi seorang Vilus. Dan tanpa basa-basi tidak menuju ke arah Lord, melainkan langsung menuju ke arah base. Mereka masih kuat, bahkan ada yang ujinya kode karena 2 player di bagian belakang. Wave Minion sudah mulai dihilangkan satu persatu. Dan sekarang waktunya untuk mereka fokus ke arah objektifnya. Winter Crown dimainkan dari kedua belah sisi. Rado juga tumbang, Godlike sudah dipegang, tinggal menunggu wave selanjutnya. Yes, dengan adanya Chelsea dan juga Ornat kayaknya sudah susah untuk melakukan defensive maneuver dan bahkan tetap dimajuin sama Gwynky. Waduh, Ornat dan Chelsea masih memang bisa memberikan eliminasi ke arah seorang Andy, tapi Chelsea tidak bisa bertahan terlalu lama. Ornat menjadi pemain terakhir dan ini adalah kesempatan untuk Dewa United HK mendapatkan kemenangan di game pertama. Gak hanya disiplin dari segi pemilihan dan juga decision making, tapi Dewa United HK juga disiplin dari segi timing. Mereka mau apa? Turtle, oke langsung hajar. Mereka mau apa? Lord, oke langsung hajar. Bisa sedikit efek sih, tapi bukan yang masif banget. Jadi akan lumayan gawe buat Marcel di dalam game kali ini nih. Dan buat Shadow, draft yang menarik karena Valentina kali tuh udah combo yang sering banget kita lihat lah. Itu kuat juga buat di arah early game. Apalagi Baxia bakal main tabrak. Kalau misalnya ini eksekusinya bisa maksimal, mereka bisa selesaiin game ini dengan cepat harusnya. Yap, tapi ya dengan 10 hero yang telah diambil seperti ini, Shadow Esports pasti kembali dengan power early game seperti yang dijalankan tadi untuk di game yang pertama. Namun pertanyaannya adalah apakah eksekusinya akan lebih mulus? Karena Dewa United HK sepertinya membawakan draft yang stabil from early to late game-nya. So langsung saja kita meluncur ke game yang kedua. Dewa United HK melawan Shadow Esports. Yep, dan ini dia untuk Land of Dawn. Kita bakal cek dulu dari segi early game-nya apakah bisa dijalankan dengan baik oleh teman-teman dari Shadow. Begitupun untuk Dewa, gimana caranya mereka memanfaatkan si Marcel ini. Karena kan enaknya pakai Marcel tuh, dia mau main agresif bisa banget ya. Dikit-dikit kena efek frozen, dia tinggal muter aja. Terus juga secara mobilitas bakal sangat tinggi nih. Biasanya Rebelnya juga pasti udah ngebawain ke arah sepatu. Dan itu akan sangat mengganggu bagi jungler terutama. Ya, apalagi dengan pressure-nya dari Shadow Esports sih menurutku yang lumayan bahaya nih melihat adanya 2 hero absorb yang dimiliki oleh Dewa United HK. Esmeralda punya peran dan tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab yang benar-benar tinggi banget nih untuk bisa megangin front to back dari Dewa United HK. Langsung ditabrak loh masalahnya. Benar-benar Baxianya pengen langsung ngambil satu monster jungler dan Radu harus ngebuka flickernya. Pixel HP bar tersisa bagi seorang Rado dan Gwynky. Dicek lagi area Bash yang gak bakal dibiarkan dengan tentang Neil, bahkan ngebuka flickernya juga. Ngebuat sekarang Shadow Esports udah kehilangan 2 resource yang mahal. Yap, ini enaknya dengan Marcel ya.
kalau early game di ganking kayak tadi tuh seenggaknya bisa dicekrek banyak-banyakan gitu. Grup foto pakai 0,5 kayak kameranya. Wow, gengsi banget. Iya. 0,5, jangan lupa flashlight. Karena bener-bener langsung tutup banget, apalagi kalau kita lihat emblemnya, ini full mobility loh, Wallace basic plus agility. Jadi emang lebih ke arah backup dan juga catch up. Sementara kalau misalkan kita ngelihat ke Esmeralda di game kali ini, dia tetap akan coba untuk cari hybrid. Masih ada damage, tapi masih ada defending power juga. Durability tebal, dengan efek regen yang nambah dari emblem support, beserta dengan adanya Khalid dari Neil yang oke, bukan revitalize, tapi at the very least bisa membawakan power CC dengan flickernya. Norea juga tetap cari sustain di awal ya, supaya nggak terlalu terbully dengan adanya Harit dan Chill tuh sih. Nah itu tuh enaknya ya, sedikit efek frozen kecil-kecil kayak gitulah yang bakal ngedelay momentum dari para pemain Shadow Esports. Dan sekarang Philus juga udah harus kebuka efek regen HP-nya mau nggak mau. Karena kesempatan untuk kontes karya Turtle terbuka dengan sangat lebar. Pertanyaannya, apakah ada poin eliminasi yang bisa langsung dapat karena first blood? Di tangan Exile langsung terbuka efek tarifanya kode karena 3 player sekaligus menjadi satu. Masalah buat Dewa United dan Philus datang tiba-tiba untuk mendapatkan karya Turtle, bahkan double kill sudah bisa dipegang oleh seorang Lunox dari Exile. Meskipun memang pertukarannya kepada nyawanya sendiri, tapi tetap Philus mendapatkan harga dan trade yang mahal. Nah itulah penggunaan Marcel menurutku bagus banget tadi. Kalau misalkan teman-teman lihat tadi di belakang, ada Khalid dari Neil yang pengen coba nge-backup adanya Cheltzy dan juga Norea. Tapi karena terkena Golden Hour, dia terjebak di dalam situ selama 3 detik dan akhirnya terlepas setelah bantuan tersebut. Ngebuat Dewa United TK mendapatkan satu lagi poin pick-off. Ya, poin yang begitu mahal ya. Buat teman-teman dari Dewa United TK, mereka sekarang udah pegang 1.500 gold, lebih unggul. Dan ya Marcel rapid boots ya pastinya untuk tambah lagi kenceng lagi larinya, dan ini bakal jadi masalah utama sih buat Shadow Esports. Gimana caranya menghentikan dan apakah burst damage dari mereka cukup untuk nge-stop ke arah Andy. Masalahnya tuh kalau ngeliat Marcel ya, ini tuh feel-nya kayak Xavier yang jalannya pakai sprint gitu loh. Kemana-mana tuh bikin immobilize, bikin kena stun kecil gitu yang lumayan mengganggu, apalagi untuk ngelawan tank jungle kayak gini Nevin. Neil hampir aja kehilangan nyawanya. Dan anyway Marcel tuh juga bisa loh kayak masuk-masuk ke Farsha, yang kayak belakang-belakang tuh bisa dia, karena escape-nya gampang. Meskipun ya nggak ada anti-CC lah ya, kalau ke stop juga tetap aja ke stop. Tapi pada akhirnya karena mobilitasnya yang sangat tinggi, jadi dia bisa ngedodge dari banyaknya sour skills. Yes, dan anti-CC-nya dia tuh sebenarnya ada dengan Golden Hour-nya sendiri. Dan sekarang tabrakannya udah langsung masuk juga di area tengah. Brilliant Soldier mau nggak mau harus dikeluarkan, hanya ancaman aja. Ya tapi balik lagi kita ngeliat bagaimana Dewa United TK ini masih dengan tempo yang agresif banget ya. Cuman Shadow Esports kayaknya belajar dari game pertama tadi bahwa mereka nggak bisa main dengan merespon apa yang dilakukan oleh Dewa United TK. Mereka harus make a decision, mereka harus coba untuk membuat adanya counter setup. Dan menurutku semua ini ada di tangan dari Neil sih untuk di early game. Iya ya, Neil pegang peran yang sangat penting sih. Yes. Gimana caranya bisa ngedeliver untuk efek CC-nya. Dan untuk kedua belah gold lane juga masih belum bisa join ke area team fight sepertinya di turtle yang kedua. Mereka masih butuh waktu juga, butuh itemizations. Tapi untuk para player dari Dewa United, mereka akan langsung kebuka dengan Winky di bagian terdepan juga. Philus sudah mulai mendekat ke area turtle-nya, tinggal menunggu retribution dan Golden Hour sudah mulai dimainkan. Tapi Philus masih bisa dapetin ke area turtle di celah yang begitu kecil. Golden Hour balasan akan muncul juga menahan Winky dan juga Exile, tapi nggak berimpact sama sekali. Malahan sekarang menjadi keuntungan untuk Dewa United HK. Mereka dapetin 2 player dan mereka akan mengincar 1 outer turret di area mid lane. Yes, push tetap dilakukan dan jujur menurutku ini adalah penggunaan Marcel yang paling baik sejauh MDL 2 minggu berjalan. Menurutku ini udah keren banget, banyak banget momentum yang emang benar-benar dimaksimalkan sama teman-teman dari Dewa United HK dari Golden Hour tersebut. Apalagi Gwinky. Wah, masih bisa escape ya. Nah, dari tadi tuh yang sering banget terjadi adalah di bawah pick off oleh 2 orang sekaligus. Shadow Esports sudah mulai kehilangan pilar utama mereka loh. Mereka dari objektif, oke ada 1, tapi dari segi objektif netralnya nggak dapet. Wah, ini mid lane-nya mahal banget nih. Flicker dan ultimate dikeluarkan tanpa ada hasil apapun. Exile masih punya Brilliant Order dan sekarang waktunya untuk escape. Tapi ternyata masih ada 1 ledakan terakhir yang ngebuat dari Exile tidak bisa selamat. Apakah akan ada pertukaran juga Neil? Regen HP yang udah mulai dimainkan juga, tapi Zaman Force pun ikut muncul dan Golden Hour kembali lagi hanya menahan 2 player saja di bagian belakang. Norea sudah mulai beraksi, itu dia damage dari seorang Obsidia yang ternyata belum bisa dijawab dan menuju ke arah wipeout. 4 player berhasil dihilangkan. Obsidia yang begitu manis dan juga akurat dari Hand of Bone-nya ngebuat akhirnya Suyo damage dealer utama dari teman-teman Dewa United TK langsung menghilang dengan begitu saja.
Excel di satu sisi juga tadi nggak bisa ngebantu banyak, ngebuat akhirnya Dewa United HK mengalami kemunduran. Untuk sekarang dari segi objektif powernya. Kelihatan bahwa power spike sudah mulai jatuh ke tangan dari Shadow Esports, terutama untuk Norea di menit ke-6 ini. Ini banyak banget loh kerugiannya. Kayak dari goldnya yang tadi udah unggul 2000-an sekarang langsung ketutup dan langsung geser. Karena Shadow Esports, terus juga kalau ngomongin orang objektif, Neil udah siap-siap untuk melakukan trapping. Dimana Phyllis dan Gwinky akan sedikit ditahan lagi, damage akan segera masuk dan Gwinky bisa hilang dalam sekejap. Brilliance Order akan menjadi masalah buat Excel karena sekarang escape flicker. Mau nggak mau harus dimainkan. Wah, tapi nggak usah dipungkiri sini benar-benar capek banget untuk melawan Obsidian dan bagus banget dari Shadow Esports. Targetingnya oke, banyak banget hero dash, Obsidiannya jadi benar-benar free banget untuk sekarang. Tinggal sisanya bagaimana Neil? Coba untuk mengganggu bagian front to back dari Dewa United HK. Wah, lepas turtle-nya mau nggak mau ya, udah terlalu berat. Dan sekarang Golden Hour dimainkan, Chelsea sedikit terperangkap tapi Andy akan coba untuk mempertahankan teman-temannya selama mungkin. Masalahnya nggak bisa. Untuk seorang Exile yang udah nggak punya flicker lagi di momen tadi. Bahkan dari Shadow Esports sekarang punya chance yang lebih besar untuk menambahkan poin eliminasi mereka termasuk objektif. Ya ini jadinya kayak skirmish yang nggak ada habisnya ya Nevin ya. Dari tadi benar-benar ada team fight kecil-kecilan, tapi akhirnya impactnya gede juga. Untuk kedua belah tim gitu loh. Contohnya dari Shadow Esports. Awalnya dari skirmish kecil-kecilan yang diawali sama Neil. Tapi nggak lama kemudian kita ngeliat itu adalah baiting aja sebenarnya untuk membawa Dewa United HK keluar di zona nyaman ya tiba-tiba team fight. Dan yang jadi target utama banget dari tadi adalah kalau nggak Gwinky itu selalu di Phyllis. Karena kalau misalnya kita ngeliat dari itemnya Lunox pun ini dia juga belum jadi. Wah, ditabrak lagi. Chelsea di follow up dengan hadirnya seorang Neil. Ngebuat Phyllis akhirnya nggak bisa bergerak sama sekali. Dan 5 pemain dari Shadow Esports, ini mereka bisa dapetin inner turret sih. Ya ini bisa di-push aja sih, tapi Marcel coba untuk melakukan defensif seperti di bawah. Wah, ini kejauhan sih harusnya. Dan ini bisa banget di efek stun dengan Golden Hour, tapi ternyata masih bisa dimainkan oleh seorang Andy untuk nge-delay movement dari Shadow Esports. Defensive power ya. Yap, kalau di defense sebenarnya masih ada dari Dewa United HK, tapi Shadow Esports sepertinya masih benar-benar santai aja. Mengingat bagaimana 40 detik lagi juga akan Lord dan mereka akan coba lebih ke arah setup dulu sih. Bagaimana mereka mau megangin ke arah Lordnya. Karena lumayan berbahaya kalau misalkan Lord masih ada Marcel di tangan dari Andy. Apalagi kalau kita ngeliat dari Restless. Kayaknya untuk power dia masih harus farming juga. Jadi menurutku ini adalah waktu yang tepat untuk Shadow Esports bisa bungkam lebih kencang lagi kepada teman-teman dari Dewa United HK. Ornat juga ngambilnya ke arah ulti Lunox ya, bukan ke arah Golden Hour lagi. Udah jadi satu pembeda karena ya terlalu beresiko untuk tim fight. Tapi Gwinky pergi terlalu jauh sepertinya ini bisa banget untuk di-trap dan di-cancel untuk kepulangannya. Tapi untungnya masih ada beberapa source skills juga yang bisa dimanfaatkan. Chassis Pauldron sudah ada di tangan dari seorang Neil. Dengan Justice Pauldron di tangan dari Neil, at the very least dia masih bisa pegangin untuk damage besar yang datang dari front to back Dewa United HK. Tapi dengan Lord yang ada muncul kayak gini, apakah akan dicoba untuk kontes? Karena perbedaan sebenarnya masih kerasa di angka 2000, tapi bukan berarti impossible untuk ambil Lord di menit kali ini. Oke, bakal coba untuk ditekan terlebih dahulu. Andy di bagian depan juga nangkepin ke arah Chelsea, tapi momennya sepertinya akan langsung hilang begitu saja. Zaman Force coba untuk mengincar ke belakang, tapi efek tadi banyak connect, sehingga harus hilang untuk seorang Exile. Waduh. Tapi masih ada damage yang begitu besar dari seorang Restless, tidak istirahat dia. Cari terus sampai ke bagian belakang. Dan sekarang, efek Terrify-nya mengerikan banget. Phyllis tidak bisa bertahan dan double kill di tangan Restless akan dijawab dengan Norea yang mendapatkan poin. 3 tukar 2, Dewa United HK masih menemukan cara mencari turning point-nya. Namun Shadow Esports tetap leading dengan baik di angka 1500. Ada gold swing yang terasa. Namun bukan akhir dari game kali ini. Karena tadi ada satu kesalahan yang lumayan fatal menurutku. Kunci untuk meng-counter Dewa United HK hilang di luar, which is Esmeralda. Otomatis dengan posisi kayak gitu, Restless pun lumayan bisa free hit bersama juga dengan Gwinky yang udah pegangin banget front to back dari Shadow Esports. Dan ngebuat akhirnya Norea, walaupun tadi nggak bisa dapetin kill point, at least masih bisa pulang lah. Tapi itu udah jadi ancaman banget. Karena kalau misalkan kalian lihat dari positioning Norea, itu udah enak banget sebenarnya. Tapi begitu radonya udah nggak ada, Norea ya mau nggak mau harus mundur. Dia udah bukan badan lagi dan nggak bisa ngebadan lagi di depan. Chiltzy pun demikian, karena megangin Lord, misalkan dia tinggal 2 HP saja. Cuman pas Ornatnya ikut team fight lagi, isunya hilang, tapi nggak lama kemudian ditukar lagi dengan Chiltzy. Wah, ini Lordnya bisa dicepetin dan Andy satu flicker ke depan, menahan Gwinky juga. Salah satu temannya sendiri yang harus dijebak refresh tadi karena 2 player sekaligus. What a play dari seorang Neil menangkap 2 player penting. Bahkan sekarang Norea akhirnya bisa bebas untuk deliver damage. Exile memang bisa melakukan trade, tapi Exile juga dalam posisi yang begitu berbahaya. Restless akan menjadi pemain terakhir yang masih bisa melakukan pertukaran. Tapi satu shield double kill. Restless masih selamat.
bagaimana power dari Purify akhirnya menyelamatkan Restless. Ada satu hit dari Bonovan dari Norea yang ngebuat dia harus jadi tumbang di saat itu juga. Namun ternyata karena power dari Zaman Force dan juga dash yang dia punya membuat absorbnya masih bisa digunakan untuk meninai damage fatal dari Shadow Esports. Sepertinya Dewa United HK sudah mulai mendapatkan titik tengah di game yang panjang ini. Wah, ini Restless benar-benar harus dijaga ya. Aset paling berharga ini di timnya. Jelas ini. Karena kalau dia tumbang berarti udah gak ada damage lagi. Dan Excel juga sekarang posisinya agak berbahaya sih. Karena range dari Lunox ini emang gak terlalu jauh kan. Ya. Sedangkan Shadow Esports mereka bisa banget main lompat-lompat nih. Dari Esmeralda ada Khalid. Tapi balik lagi, sekali pukul juga sakit banget sih. Tapi Chelsea ditahan. Oke, Andy udah langsung menangkap targetnya begitu maksimal. Dan sekarang Lord yang reset. Restless tumbang. Shadow Esports. Mereka akan mendapatkan kesempatan yang begitu cerah di bagian depan. Tapi lihat posisi dari Gwinky juga yang masih mencoba untuk menjaga. Excel hilang bersama seorang Gwinky. Lordnya juga bisa diamankan oleh Shadow Esports. Dan bahkan Andy menjadi pemain terakhir yang tersisa. Tertahan dengan tanpa henti membuat Dewa United HK nggak bisa melakukan finish off. Terlalu Lord yang dibutuhkan. Dan pada akhirnya Shadow Esports yang memegang Lord tersebut. Dan ingat, Holy Defense sudah tidak ada. Menit sudah menunjukkan ke menit 12. Dan Andy akan melakukan defensive manuver sendirian. Wow, ini bakal berat sih. Andy adalah roamer, support hero, tapi Restless sudah mulai kembali. Jadi mungkin sedikit ada harapan nih buat para pemain Dewa United HK. Dan sayangnya tadi Best Red belum bisa diamankan oleh para pemain dari Shadow Esports. Ya, dan ini otomatis jadi benar-benar kerugian fatal banget sih dari Dewa United HK. Lihat bagaimana mereka udah mulai kehilangan inhibitor turretnya. Oke, ada Divine Flame dari tangan Restless. Tapi apakah akan cukup untuk menahan Lord yang akan datang di top lane? Shield udah siap-siap sih dari bagian sebelah kanan. Lordnya juga akan segera masuk. Dua Best Red setidaknya udah berhasil dihilangkan. Tapi clear ke arah Lord ini yang harus dilakukan dulu sama Dewa United. Sebelum nantinya akan ada dua super minion di dua lane yang berbeda. Bahkan Shadow juga rapi banget nih. Mereka langsung coba untuk fokus ke bagian bottom lane karena wave-nya juga, ini wave besar. Ya, dan ini otomatis pengen dicoba untuk langsung 3 lane push ya. Ambil tiga-tiganya inhibitor kalau bisa gitu loh. Tapi nggak bisa dipungkiri. Di top dan juga di area mid lane ini masih benar sakit banget. Ditabrak, Neilnya langsung menuju ke bagian belakang. Ini bakal jadi bahaya kalau misalnya damage-nya bisa dideliver oleh Dewa United. Tapi mereka masih dalam zona aman, mereka nggak mau keluar terlalu jauh. Efek kill udah mulai dikumpulkan juga. Dan clear-nya berhasil untuk bagian bottom lane. Tapi Ornot kejauhan ke dalam, dia tadi mencoba untuk ngilangin Restless-nya terlebih dahulu. Tapi ternyata malah kemakan dan tertarik terlalu jauh ke belakang Nevin. Iya, itu bahaya sih. Dan gak boleh terjadi lagi, apalagi flicker juga ke trigger. Iya. Dan ini bener-bener, wah ini bener-bener game yang apa ya, karena gini tuh bener-bener sama-sama menampar satu sama lain gitu loh. Kita ngeliat adanya ketimpangan yang jauh banget sebenarnya dari turret. Shadow Esports baru hilang satu aja di arah mid lane-nya. Tapi bukan berarti Dewa United HK nggak bisa nemuin turning point mereka. Mereka dapetin itu terus dari adanya Golden Hour. Dan kita bisa melihat juga pasif dari Obsidia pun sudah menyentuh ke angka 25. Which means satu kali basic attack ada 25 anak-anak yang muncul juga. Untuk nge-follow up damage dari Obsidia. Dan dengan 50, hampir 50 stacking dari Sky Fisher yang dibutuhkan cuma satu sebenarnya. Clear view atas target apa dan siapa yang mau dihilangkan terlebih dahulu. Karena aku bisa bilang kalau sampai Dewa United HK menang di game kali ini, aku bisa katakan Andy yang menjadi player of the game-nya. Banyak banget momen save, walaupun ada momen-momen yang ya bisa dibilang pedang berbilah dua juga ya. Tapi kayak momen-momen niat baik, setup baik tuh dilakukan oleh Andy loh dari tadi. Sakit banget itu dari segi damage-nya juga ya. Tapi nggak boleh terlalu buru-buru, inget Dewa United. Ini mau masuk momen ke area Lord. Untungnya adalah lane jauhnya belum pecah Best Red. Karena kalau enggak mereka bakal repot banget. Jadi setidaknya di bagian bawahnya ini masih bisa sedikit dilepas. Pertanyaannya apakah mereka mau kontes dengan posisi Shadow Esports yang udah mulai dekat? Kayaknya masih berani sih. Karena untuk di menit 15 kayak gini, menit dimana oke bedanya 3.000. Tapi perbedaan itemnya nggak terlalu jauh-jauh banget. Cuman ya nggak sempat ngebuat akhirnya defensif. Mereka akan lupakan. Golden Hour bakal coba dimainkan tapi nggak connect karena siapapun. Tapi Winter Crown dari Chelsea agaknya akan langsung mengubah momentum. Yang tadi jadi pegang oleh Dewa United sekarang bergeser ke arah Shadow Esports. Vilosnya berhasil dihilangkan. Dan Zaman Force sudah mulai beraksi lagi menuju ke arah Rado. Tapi lihat di area top lane ada yang sedikit mengganggu. Ornat dan juga Norea yang kali ini masih bisa memberikan damage. Bahkan Gwinky juga berhasil ditumbangkan. Rado di bagian depan masih mau dijawab oleh Dewa United. Karena Winter pun dimainkan, ada flicker dari Ornat. Ada efek tadi yang harusnya bisa masuk ke arah 13
player sekaligus. Lordnya juga langsung keluar. Momentum bisa dipegang oleh Shadow Esports. Exile gak tumbang dan Restless akan menjadi satu penyelamat kah bagi para pemain dari Dewa United. Karena kalau enggak, ini akan menjadi akhir dari Dewa United. Dewa United HK menggila. Kita ngelihat bagaimana dengan dua player yang sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Restless masih bertahan dan masih membawa Dewa United HK ke nafas yang lebih panjang di game yang kedua. Restless. Ini kalau Rado nggak pakai Esmeralda, aku nggak kebayang sih Dewa United HK bakalan sekuat apa. Iya, karena memang lagi-lagi positioning yang bagus. Tapi ya tadi sih ada sedikit miss yang mungkin secara timing ya. Mereka pengen kontes, sedikit terlambat dan ternyata pas masuk ke area team fight mereka juga menelan kerugian cukup banyak. Terutama Exile ini di awal mungkin kita ngeliat Exile wah bisa kasih damage yang masif banget. Tapi sekarang posisi dia tuh udah sangat terbaca dan sangat diketahui. Dan escape dari Lunox ini kan antara Brilliant Soldier itu nggak mengubah posisi dia untuk escape jauh. Betul. Dan Flicker, sedangkan Flickernya udah ke-trigger terus. Nah ini yang jadi sebuah tanggung jawab yang lumayan berat juga sebenarnya bagi teman-teman dari Dewa United HK gitu. Karena kalau kita lihat dari damage dealt by Todaknya, Restless tuh emang lagi bener-bener di paling tinggi banget. Tapi yang nyusul itu ada Exile. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan damage terdekatnya Rado, itu nggak bener-bener deket banget loh. Bedanya masih di angka 30.000. Jadi sebenarnya Dewa kurang apa? Damage-nya udah ada, badannya juga oke kok dengan Gwinky dan juga Restless yang lumayan kuat di bagian depan. Menurutku ini adalah kejadian di game pertama yang terjadi kepada Shadow Esports, which is timing. Yeah. Timingnya banyak banget yang agak-agak miss dari Golden Hour dan juga dari bagaimana mereka coba untuk set up ke objektif utamanya, ngebuat Dewa HK tuh ya ngerespon again. Dan ini dari Shadow juga mereka pintar ya tadi untuk menghindari Golden Hour. Bener-bener gak ada yang kena sama sekali. Dan posisi dari Norea yang juga sekarang harusnya subscribers masih sangat banyak untuk ngebuat dia bisa ngebuat momentum. Ornat kembali lagi mengamankan ultimate dari seorang Lunox. Yes, dan bahkan untuk dari item pun, untuk Suyo-nya dari Vilus pun ini udah bener-bener lengkap banget. Item tinggal 2 aja bagi lapu-lapu. Dan bahkan kita ngelihat untuk damage dealer utamanya, sang Restless ini dengan 14.000 gold, dia udah full banget item, bahkan tetap membawakan Oracle juga dengan menjual sepatunya. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana dedikasi damage dari Dewa United HK tuh udah tinggi. Tinggal bagaimana cara mereka untuk mengoptimalisasikannya saja. Ini Neil bisa ke-trap loh, lihat ada 2 damage dealer nih di area tengah masalahnya. Dan mereka juga pastinya nggak segan-segan untuk ngedeliver damage termasuk dengan hadirnya Lunox. Tapi Lordnya masih ditarik ulur dulu. Masih ke-reset seharusnya dari Shadow Esports. Mereka belum bisa bergerak terlalu banyak. Dan untuk Exile bersama Restless dalam posisi yang aman, clear cepat di area tengah. Lane jauh yang harus mulai diwaspadai sama Dewa United HK. Karena kalau misalnya telat sedikit, mungkin Wave bisa saja masuk ke area base. Gwinky masuk dari area yang berbeda, Golden Hour-nya tidak connect karena siapapun juga. Dan sekarang Ornat akan segera masuk. Mesha Shelter Z berhasil mendapatkan Kara Lord, bahkan mendapatkan Kara Epi juga. Tapi di bagian belakang Arsi dianya terpisah. Cukup jauh, Norea waktunya udah mulai beraksi. Restless masih bisa begitu bebasnya dengan zaman force yang tadi udah dibuka. Tapi ternyata mungkin tidak terlalu lama karena sekarang Restless menjadi pemain terakhir yang tersisa. Immortal pecah, Shelter memang hilang. Shelter sedikit bagi seorang Restless dan wave-nya sudah dipegang oleh Norea. Dan ini menjadi kemenangan bagi Shadow Esports. Hampir 20 menit namun kita bisa melihat bagaimana Shadow Esports telah melakukan evaluasi dengan sangat-sangat cepat. Semuanya lebih konsisten, semuanya lebih terasa berkeluarga lagi dari segi pilihan team fight, apa yang harus dilakukan, dan bahkan decision kecil pun. Seperti contohnya tadi siapa duluan yang mau diambil dari teman-teman Dewa United HK. Contohnya kita ngelihat bagaimana tadi untuk di game yang kedua. Ini kalau nggak Harith, Lunox-nya duluan yang selalu bonyok. Dan pada akhirnya kita ngeliat Shadow Esports mengembalikan keadaan menjadi 1-1. Wow. Karena dia auto kill ya. To be fair, kalau misalkan kombonya pas 3 orang sih juga tumbang sih. Misalkan nih dapetnya ke Akai, tapi yang datang Arlot, Gwyn, Selena, itu masih bisa tumbang juga. To be fair. Tapi kalau aku lebih nggak sukanya karena ini planningnya terlalu lulus. Planningnya adalah pick off. Udah, Glue buat ngangkep, Selena buat nge-trapping, Guinevere buat nangkep, Arlot juga buat nangkep. Ya seenggaknya Arlot masih bisa area of effect. Kayak aku lebih khawatir early game-nya sih. Kalau late game mungkin nanti Cloud-nya kan udah join ya, udah gak masalah. Tapi early game-nya akan lumayan berat, tapi ya vision-nya bakal luas. Jadi langsung aja kalau gitu kita akan melihat ini dia.
game ketiga dengan posisi satu sama antara Dewa United HK versus Shadow Esports. Yes, dengan glue yang digunakan sebagai roamer untuk di game kali ini. Arlotnya akan ditaruh sebagai XP lane. Ada kestabilan untuk damage dengan magic dan juga fisikal bagi kedua belah tim. Ngelihat bagaimana dengan adanya Akai, Farsha, ditambah lagi dengan dari tim Shadow ya, membawakan Selena, Glue dan juga Guinevere. Ngebuat kedua belah tim kayaknya stabil dari segi damage, tapi beda tempo aja. Kalau Dewa United HK seperti yang dikatakan oleh Nevin, early game udah sah. Iya, ini udah enak banget sih buat temen-temen dari Dewa United HK. Dan untuk Selena ini biasanya juga bakal bawain Season Hunter, makanya tadi dia juga langsung ngebantu buat di arah early game-nya, entah itu dengan Abyssal Arrow ataupun dengan Abyssal Trap-nya. Tapi lihat dari damage yang bisa dideliver sama Exile di awal-awal, ini langsung kehilangan 2/3 darahnya bahkan. Dan itu jadi satu masalah yang besar sih. Shadow Esports, mereka harus jauh lebih berhati-hati, tapi ternyata Ornatnya nggak bawain Season Hunter ya. Melainkan Wilderness Blessing di sini untuk mempercepat berarti dari arah rotasi di bagian rivernya, tambah dengan Lethal Ignition dan Inspire untuk mempercepat lagi power yang bisa dia keluarin. Meanwhile dari Akai ada sedikit Swift yang ingin dia mainkan, rata-rata ngambil trail juga. Jadi 3 player, bahkan 4 player ya dari Dewa United HK, mereka mengincar adanya early damage yang bisa lebih maksimal untuk masing-masing hero-nya. Dan ya sejauh ini, para pemain dari Shadow Esports mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Di level yang keempat, Akai akan punya power yang sangat besar di area jungle. Dan kalaupun Gwen mau ngangkat ke arah Akainya, harus ada banyak banget pertimbangan sebelum melakukan hal tersebut. Di arah XP, kita ngelihat juga bagaimana power dari Yuzong buat di early game akan sangat besar sebenarnya. Dan tinggal menunggu aja. Dari Black Dragon Farm-nya akan langsung dibuka, kali ini bakal mengincar ke arah mana. Jeltusi dan juga Neil akan langsung terusir juga. Area semak-semak yang gak terlalu aman, dan Turtle akhirnya bisa dipegang oleh Vilus. Petrify kode karena 3 player sekaligus, dan Father Strike akan langsung mengincar karena Radu menjadi korban pertama. Bahkan Ornat akan ikut buy one get one. Power dari Dewa United HK yang sudah kita bahas dari awal, bahkan dari seorang Neil. Gila, ini damage dari Andy udah bukan main-main lagi. Dan bahkan perhatikan gold di area tengah udah mulai bisa dipegang sama Exile. Ini yang udah kita warning sih. Bagaimana dari Shadow Esports kalau misalnya ngebawain tipikal yang seperti Selena. Selena sendiri sebenarnya kuat di early, damage-nya besar. Tapi lawannya terlalu tebel. Ada Akai, ada Andy ya dengan Hildanya. Bahkan tadi Gwinky yang langsung nge-start ngebuat semuanya harus mundur dulu. Shadow Esports gak bisa banyak bergerak jadinya. Dan dengan 3 menit yang udah mulai berlalu, item build, prioritas utama langsung ke arah Hunter Strike buat Yusanshin. Crashless ya, Yusanshin yang taruh di area gold lane, jadi harusnya bakal cukup aman. Tapi lihat posisi dari seorang Neil cukup berbahaya. Neilnya berhasil di take down. Tapi purple buff masih bisa dipegang sama Cheltesi. Setidaknya kerugiannya kali ini nggak terlalu banyak karena tetap ada purple buff itu yang dibutuhkan sama Shadow Esports di momen seperti ini. Supaya Cheltesi-nya nanti bisa sedikit lebih ngangkat, Cheltesi-nya juga bisa punya damage dealing. Karena bakal susah kalau mengandalkan 1-2 player aja. Dan Feather Aztec untuk mengusir player-player dari Shadow Esports. Neil, oke, sabar dulu. Ya, tapi ini enaknya dengan adanya 2 tanker di early game ya. Bawa Hilda, terus bawa Akai juga. Ngebuat Farsha itu jadi kayak dapat princess treatment gitu loh, Nevin. Iya. Ngepoknya enak, ya tinggal di follow up dengan adanya Feather Strike. Udah, rinse and repeat saja. Mungkin yang akan menjadi sebuah highlight juga menurutku nanti bagaimana rotasi yang bisa jadi lebih cepat dari Sun Tzu dibandingkan dengan Cloud ya. Karena kita tahu kan dengan Mountain Choker-nya movement speed bertambah dan mungkin bisa membantu juga untuk Turtle yang akan hadir sebentar lagi di arah top lane. Ini Cloud-nya masalah udah kejawab juga ya dari awal. Mau sampai ke arah mid game pun udah ada Farsha yang udah siap menunggu. Ketika blessing duet, dia tinggal buka Feather Aztec aja. Sedikit trap ke arah Vilus, tapi lagi-lagi nggak akan berimpact terlalu banyak. Sedikit banget HP yang bisa dimakan sama Selenanya. Dan sekarang Grab sudah mulai dimainkan, mungkin ini bakal ngebuka sedikit celah. Tapi flicker dari Andy mencoba untuk membawa Neil pulang. Dan Neil mau nggak mau harus pulang secara jalan kaki juga. Masih ada flicker dan sekarang Turtle menjadi milik dari Dewa United HK. Yap, dengan adanya 3 hero maju ke depan sana tapi ternyata dimajuin lagi sama Vilus. Flicker, gameplay yang kembali lagi harus muncul di sini. Vilus udah nggak punya apa-apa lagi buat bisa escape, berarti Abyssal Trap akan dimainkan oleh Feather Strike menjadi cover yang maksimal bagi siapapun dari Dewa United. Yes, kelihatan penting untuk Winter Crown tapi Rado. Wah, Petrify sih on point, dia langsung ke arah Rado, tinggal damage satu lagi yang bisa diamankan oleh seorang Restus. Bahkan
Wiki masih mau menukar nyawanya demi double kill di tangan Restless, bahkan triple kill untuk Restless. Dengan secepat itu Restless mendapatkan pattern farming yang begitu indah. 3 point kill, 3 assist. Duit terisi, ya paling tidaknya kita bisa ngelihat damage konsisten dari early game untuk Dewa United Heka dan Andy. Ini banyak banget momen close call-nya, hampir dia tumbang. Tapi untungnya sampai sekarang dia masih mendeliver damage yang begitu konsisten juga untuk bagian backline dari Shadow Esports. Dan ada player komen sedikit dari Pilus. Tujuan gue MPL. Gue berharap semua player di sini bisa sama-sama naik ke MPL. Wow, karena itu emang target utama ya. Pasti. Untuk semua player di Indonesia terutama. Dan ya semoga itu bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelum itu ya harus ada gameplay impresif yang dilakukan oleh Pilus. Dan sejauh ini memang dengan 2 point kill dan 2 assist, Pilus terlihat dia benar-benar paham nih penggunaan dari Akai-nya. Gimana caranya untuk memaksimalkan supaya objektif-objektifnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan bahkan secara objektif keseluruhan Dewa United sekarang udah pegang 2 outer full type berarti. Wah, ini mau dikejar kah? Mau dipaksa kah? Top dan juga bottom udah pecah dari Shadow Esports. Rotasi yang begitu baik, tapi kita ingin lihat bagaimana glow dari Neil nggak kuat. Oke, terbakar. Iya, udah pasti itu nggak kuat karena lighting yang dibawakan ini benar-benar langsung nge-damage banget. Little ignition masalahnya dibawakan oleh Exile. Iya, jadi itu akan sangat menyakitkan ya bagi typical hero seperti Glue. Yang ternyata Glue-nya buat di dalam game kali ini nggak terlalu nyaman. Neil terus-terusan jadi korban, bahkan ketika dia grab-grab aja. Endingnya flicker, terus akhirnya dia yang bingung nih gimana cara pulangnya. Perih juga itu ya ke Exile ya. Pada ke Exile. Damage-nya udah bener-bener perih banget. Dari full langsung menghilang hampir banget sampai habis. Tapi hampir juga kena lagi. Dan ya ngelihat dari pergerakan dari Dewa United Heka ya. Ini Winter Crown udah wajib sih menurutku bagi Shadow Esports. Khususnya untuk Delta sih. Iya ya, tapi mungkin ini masih ada beberapa upaya yang akan dilakukan dulu sama Shadow Esports. Entah itu nanti dari segi nambahin damage buat Noreanya juga. Atau dari Ornat-nya. Karena lumayan sih, kecil-kecil menyakitkan nih Abyssal Trap, Abyssal Arrow-nya. Dan dari pemain Dewa United, mereka juga nggak bisa sembarang masuk jadinya. Karena memang akan cukup terang, tapi Chelsea sedikit mengangkat tadi. Dan Blinding Form akan masuk dari bagian sebelah kanan. Petrify Game ini dimainkan Neil. Hilang untuk keempat kalinya. Wah, ini benar-benar repot banget sih bagi Shadow untuk bisa punya team fight yang luas banget. Karena seperti yang tadi aku bilang, benang merahnya adalah planning mereka menurutku lumayan terlalu lurus. Pick off ya udah pick off power, mereka commit di situ 3 hero loh di sini. Guinevere, Selena dan juga Arlott. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat perbandingan antar roamer. Baru jadi curse helmet di tangan dari Neil membuat dia damage-nya ada tapi bukan yang paling tebal untuk menjadi defender paling depan. Iya, sebenarnya opsi dengan Gwen dan Arlott ini potensialnya besar banget loh untuk bikin momentum. Tapi masalahnya Pilus semudah itu untuk bisa nge-escape dari inisiasi Chelsea. Dan mereka Purify respect juga kan di tangan dari Exile. Untuk masalah Restless dia punya banyak dash juga untuk escape. Jadi seakan-akan nggak ada yang bisa dilakukan sama Shadow Esports buat sekarang. Untuk sekarang sih mungkin mereka cukup berharap dengan cloud-nya dari Norea ya. Karena dengan gameplaynya dari Dewa United Heka, mereka tuh lumayan close combat. Cuman yang jadi problem dari tadi adalah zoning out sih sebenarnya. Exile, Hilus, Winky. Buset, Chelsea! Instant point elimination dan Andy. Gak sia-sia di camping situ. Iya, ini adalah jungle-nya Shadow Esports yang dimana inner turret-nya masih ada loh di mid lane loh. Tapi udah kena zoning out seperti itu Nevin. Kebayang nggak kalau misalkan inhibitor aja yang tersisa? Ya. Itu yang bakalan bikin Shadow Esports ya kasarnya dikandangin. Bener-bener. Untuk game kali ini. Iya, bahkan healnya nggak dicek ya berarti. Padahal mereka punya Ornat loh. Abyssal Trap ada loh. Ini yang jadi satu notes lah buat Ornat untuk bener-bener ngecek. Gak cuma di area luar tapi di bagian terdalam justru dari area monster jungle mereka, hutan mereka. Jangan sampai bisa dikuasai. Dan sekarang Purple Buff kan udah mulai menjadi korbannya. Udah mulai akan diambil. Nunya jatuh ke tangan Chelsea di momen ini. Ya, dan dengan posisinya di menit ke-9 ini. Teman-teman dari Dewa United Heka yang udah punya 3 total turtle dan Lord yang akan berjalan di arah top lane. Dan ingat bahwa top lane juga udah gak ada whole defense. Menurutku ini adalah waktu yang pas sih untuk coba trigger 3 lane push-nya.
Jalan push ya, bisa langsung dipaksa juga. Sebenarnya bisa. Potensinya juga sangat besar karena ada Farsha. Tinggal gimana caranya mereka benar-benar bisa memaksimalkan targeting ya dari damage dealing supaya bisa di-convert ke arah poin eliminasi dan Holy Defense. Ini akan segera dipecahkan juga di area tengah. Area top lane dan bagian bottom lane akan nunggu wave selanjutnya berarti. Ya ini sebenarnya Farsha placingnya di belakang orange buff aja tuh udah enak banget loh. Iya. Gak bakalan ke reach juga tapi bisa nge-push mundur. Shadow Esports itu nggak bisa defend dan sepertinya akan langsung dicoba saja komitmennya dari Dewa United Heka. Feather Eyesight sudah mulai muncul dan langsung aja ada satu buah inisiasi ke bagian belakang. Chelsea akan coba melarikan diri tapi tidak untuk Ornat yang langsung tertangkap. Lord sudah mulai masuk. Wave ini di area tengah akan menjadi masalah bagi Shadow Esports karena berarti base turret bisa saja dihilangkan. Clear cepat dilakukan oleh Norea juga dan base turret bottom lane ternyata yang menjadi korban selanjutnya. Ya, Lane push yang udah berjalan ngebuat 2 inhibitor hilang tapi loncatan yang tidak berujung kepada Violet Requiem ngebuat Shadow Esports harus ambil tempo yang agak sedikit pelan terlebih dahulu. Tapi apakah akan diberikan oleh Dewa United Heka? Harus hati-hati sih Chelsea ya, nggak bisa sembarang orang dia angkat. Kalau bisa dapat Exile syukur banget, tapi masalahnya Exile sangat dijaga, dijawab dengan Heavy Spin. Pilus akan langsung menangkap karena Radu tidak bisa bergerak sama sekali. Patrivanya connect karena 3 player sekaligus. Tinggal bagaimana damage dari Blasting 2 Toro Norea. Akhirnya bisa menangkap karena Gwinky. Tapi pertukaran akan segera dilakukan. Damage dari Exile masih ada juga efek stunnya connect. Dan satu hit terakhir Grab menjadi pembeda. Restless akan hilang berarti di tangan seorang Neil. Tapi Exile masih ada Wings by Wings. Dan satu hit terakhir. Mega kill untuk Exile. 2 untuk 2 sekarang. 3 untuk 3 menghilang tadi. Shadow Esports dan juga Dewa United Heka. Tetap menurutku ada keuntungan yang sangat masif dari Dewa United Heka. 3 inhibitor turret telah menghilang dari Shadow Esports dan ini adalah momen-momen di mana trapping yang seharusnya dilakukan oleh Shadow Esports malah bisa dilakukan oleh Dewa United Heka. Pertanyaan cuma satu, dengan players gold sebesar ini by Todak ya, 10.400 dari Restless, XL yang ke hampir 8.000. Kalaupun terbuka rumputnya, siapa yang mau majuin duluan? Problemnya itu aja karena udah pasti Andy, terus kita juga bisa ngelihat dari Vilus atau Gwinky. Itu tuh masih bisa menerima damage dari Violet Requiem-nya Chelsea loh. Iya. Masih bisa survive loh dia. Dan sekarang dari area Lord juga udah mulai bisa dipegang sama Dewa United Heka. Pemain mereka udah mulai ngejaga satu persatu nih semak-semak yang tersisa. Dan Abyssal Arrow ataupun Abyssal Trap udah gak bisa sembarang mendekat karena posisi dari Ornat juga sangat terancam. Jadi mau gak mau Shadow Esports, Lord kali ini mereka akan mengikhlaskan. Yap, trailing push pasti akan dilakukan lagi karena 14-4 lihat saja perbedaannya ditambah dengan The Handy. Nggak dipanggil, nggak diundang, tiba-tiba ada di orange buff-nya dari Shadow Esports ya. Walaupun teman-temannya pada jauh semua ya, wajar. Itu adalah tugas dari sang roamer untuk setidaknya scouting dulu nih kanan kiri seperti apa. Dan freeze lane harusnya dilakukan untuk bisa mencapai trailing push yang hampir sempurna. Tapi ini dia untuk itemnya. Kita bisa melihat bahwa item inti yang dimiliki oleh Restless ini udah hampir pada jadi semuanya. Diikuti dengan adanya satu Farsha dari Exile yang emang udah full ke arah damage juga. Bloodwing di sini gunanya adalah untuk sebagai safety maneuver juga. Kalau terkena damage yang berlebih atau setidaknya kena damage dari Ornat. Ditambah lagi dengan Divine Glaive ngebuat akhirnya Dewa United Heka lengkap depan belakang. Damage dan juga defense. Udah ada 2 glowing juga ya, tapi Black Dragon Form akan langsung dibuka juga. Target ke arah mana Petrify masih ready seharusnya untuk bisa dimainkan oleh seorang Yuzong. Tapi lihat di bagian belakang Ornatnya, Flicker mau nggak dibukakan dan Exile mendapatkan karena Rado Blasting Duet mencoba untuk melakukan clearing wave. Tapi masalahnya sekarang Andy masih punya satu buah Immortal. Gwinky juga ikut hilang the base-nya. Bisa dipegang oleh Dewa United Heka. Game yang bersih ada di tangan mereka. Again and again, Dewa United Heka menunjukkan power mereka untuk di game kali ini. Walaupun ada kombinasi dari Guinevere, ada kombinasi dengan adanya Arlott juga, ditambah lagi dengan Cloud. Ternyata masih belum bisa membawa kemenangan bagi teman-teman dari Shadow Esports. Nothing sebenarnya dari draftnya Shadow Esports. Iya kayak all in juga karena mereka udah langsung keluarin Nissan Shin Chow di game-game krusial kayak gini kan, ada Farsha juga. Jadi kalau misalnya ini masih bisa berlanjut ke game yang kelima ya udah nanti mereka baru mulai pikir. Pokoknya sekarang kita pakai semaksimal mungkin hero-hero yang tersisa. Dan jujur draft Dewa juga menarik banget sih. Iya mereka nggak pakai seorang sekarang karena masih ada di game kelima juga gitu kan kalaupun emang kalah. Tapi penggunaan Cici menurutku di sini juga bagus banget karena kenapa? Banyak banget yang bisa cabut dengan cepat di tangan dari Shadow Esports. Ada
Pasha, Yisun, Shincho, dan juga Leomord yang sudah cabut paling cuma Provius saja. Tapi ya, itu dia 10 hero yang telah di-pick dari kedua belah tim. So, kita akan ngeliat game point untuk teman-teman dari Dewa United HK. Apakah mereka berhasil menutup match di game keempat ini? Atau akan lanjut ke game yang kelima? Ini dia, game keempat dari Dewa United HK melawan Shadow Esports. Oke, let's go. Dan kita akan menyaksikan ya apa yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Shadow karena mereka udah cukup tertinggal. Dimana 1 poin dipegang sama Dewa dan sekarang untuk early game juga udah power damage-nya begitu besar. Bahkan Ornat dipaksa untuk ngebuka Wings by Wings-nya. Untungnya Flicker nggak sampai ke-trigger juga dan Neil pun sebenarnya punya power yang sama ya. Kalau kita ngomongin early agresif, dia pun bisa kasih damage ke arah Andy tadi. Oh jelas, kalau misalkan dilihat dari Neil dengan komposisi blastnya, terus dengan skill set dari Cho-nya juga gitu loh. Tapi kalau misalkan dilihat dari Andy ya, seenggaknya dia lebih sustain sedikit lah dibandingkan dengan Cho. Karena yang dibutuhkan adalah balik lagi ya mainin skillnya kayak gini. Skillnya ya, demi skill dan dari Neil juga ini udah harus agak hati-hati. Flicker masih ada sebenarnya memang ya, full ke arah Flicker kecuali Vengeance dari Cici. Tapi ya itu, jangan sampai di early game itu semua udah harus ke-trigger. Karena kalau enggak nanti bakal repot banget juga di arah Turtle yang pertama. Sejauh ini kalau ngeliat potensial Turtle juga dua-duanya sangat possible ya. Yang satu bawa Fredrin, yang satu bawa Leomord. Yes. Mereka berdua tipikal yang bisa megangin Turtle dalam waktu yang lumayan panjang. Tapi cara setupnya beda, karena kalau misalkan kalian lihat dari emblemnya Gwynki, itu dia tuh pakainya Fighter Emblem plus Festival of Blood. Jadi bener-bener bawainnya tuh ke arah Spellcam banget. Sementara dari Rado, dia tuh pakainya Tank Emblem dan tetap sih Festival of Blood juga. Tapi akan beda dengan Power Spellcam Gwynki yang lebih banyak sedikit dibandingkan dengan Rado. Itu dia sebuah inisiasi dari seorang cowok tapi belum di level keempat. Belum ada The Way of Dragon, masih lebih ke arah cicil damage aja. Supaya Gwynki juga nggak bisa terlalu aktif di area Turtle. Tapi karena masih ada Regen HP, sepertinya ini akan tetap bisa dipegang sama Dewa United. Masalahnya sekarang Flicker udah mulai terdengar juga Turtle akan menjadi milik siapa. Karena Chilton tidak datang di waktu yang tepat juga first blood ke arah Vilus dan Feather Ice Strike. Menuju ke arah Gwynki bisa menjadi akhir dari nyawanya sendiri dan 2 poin eliminasi. Dan itu dia power dari all out-nya Shadow Esports. Kita ngeliat bagaimana pokingan damage dari Dewa United HK berjalannya dengan cara ya Gwynki yang akan makanin pelan-pelan, terus masih ada front to back power juga dari Restless gitu loh. Exile yang juga mungkin bisa makanin front to back-nya. Tapi problemnya adalah semua hal tersebut itu butuh item. Indis ekonomi, Nevin. Indis ekonomi, berat. Iya, butuh item indis ekonomi untuk hero-hero seperti itu. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan Shadow Esports, mereka tuh basically dari skillnya aja udah perih banget. Ya, Cho tanpa item memang skillnya udah sakit. Sama dengan Leomord, dengan Fovius. Itu kan. Iya, dan The Way of Dragon akhirnya langsung connect sekarang Neil ke arah Andy. Oh, grab-grab bakal jadi satu buah counter yang cukup merepotkan. Karena kalau enggak berarti akan ada trade, tapi ternyata Neil masih bisa selamat. Yap, agak kepleset sedikit dari teman-teman Dewa United HK ngebuat Shadow Esports meraih keunggulan lagi yang lumayan masif untuk sekarang. 1.200 gold lead dan ngebuat akhirnya Gwynki pun untuk di XP lane. Ya lumayan harus main pasif dulu nih, nggak bisa main terlalu rada-rada ya gedebak-gedebuk. Karena Restless-nya pun juga masih belum mendapatkan item yang dibutuhkan. Karena yang sudah tahu juga dari Prof KB, untuk laning tuh Jason Sin tuh udah setara sama Granger, bahkan lebih enak juga gitu loh. Karena lihat perbandingan damage-nya. Iya, ini kayak sekali kasih gede banget kan. Iya. Dan ada banyak efek dash juga, tapi Gwynki harus hati-hati nih sekarang. Karena dari tadi prioritas rotasi dari Shadow Esports memang lebih cenderung menuju ke arah XP-nya dibandingkan ke arah gold lane. Dan itu memperkuat lagi buat Rado di arah early game kan. Kita tahu bagaimana kuatnya Povius, apalagi untuk menghadapi ya hero-hero yang nanti akan segera muncul di area Turtle. Ya sebenarnya juga lebih ke arah trust juga sih, melihat bagaimana dari Jason Sin yang kuat banget untuk laningnya. Jadi mendingan tutupin aja nih damage dealer keduanya ya, which is Cici kan untuk sekarang. Excel pun kalaupun mau di geng agak sedikit sulit berkat pasifnya. Mau buat siapapun yang datang ke dia malah bakalan terpental. Tapi ya Turtle kedua dengan level yang masih sama-sama 7 untuk masing-masing jungle. Turtle yang bakal jadi cukup penting ya untuk kedua belah sisi, makanya nggak heran kalau misalnya Neil langsung ngebuka 2 FDG, tapi sepertinya ke arah yang salah karena backup damage akhirnya nggak bisa terlalu maksimal. Fury of the Phoenix dimainkan, efek stun udah mulai terasa juga dan grab akan langsung masuk bagian depan. Ada Rado di sana dan Andy akan membuahkan satu hasil poin eliminasi. Bahkan Feather Ice Strike belum cukup untuk menumbangkan siapapun dari Dewa United HK. Yes, ini dia momen turning point-nya sudah mulai terjadi di mana Exile dengan power dari Fury of the Phoenix-nya ngebuat timing dari Feather Ice Strike Shadow Esports pun sangat-sangat miss. Dan pada akhirnya mereka nggak punya soft skill untuk mendapatkan power cover ataupun
ataupun teritorial. Tadi kita ngeliat ada nih Veteran keluar nih, tapi nggak kena siapapun. Karena tiba-tiba udah selesai, Dewa United mereka hanya untuk memancing. Soul keluar, biasanya turtle-nya lancar dari kontes. Bener. Dan sekarang udah mulai langsung diinisiasi juga di area top lane. Beberapa player dari Dewa United. Rotasinya akan cukup enak ya kalau buat sekarang. Karena Restless udah pegang 1 poin eliminasi. Terus juga meskipun Gold masih bisa dipegang sama Shadow ya. Tapi aku rasa Dewa United seakan-akan udah punya jawaban atas satu buat team fight yang tadi sempat muncul. Apalagi dengan ini sih sebenarnya kuncinya di Neil ya. Jangan sampai The Way of Dragon ke target yang salah atau ke arah yang salah. Sama Rado sih menurutku tadi. Kalau misalkan kita lihat dari Radonya kan tapi digas kah di bawah? Oke, ditarik lagi Barbielnya juga dipanggil. Tapi harusnya kalau mau coba untuk cari poin eliminasi masih belum bisa. Hanya outer turret aja dan itu sangat amat menguntungkan sih buat Shadow Esports. Hemat aja tipis-tipis, setengahnya ada satu objektif lah dari Shadow Esports yang bisa mereka dapatkan. Dan akhirnya goldnya nambah lagi sedikit ya di angka sekitaran 300 gold. Cuma tetap ini adalah gold swing yang tetap jauh juga karena tadi Shadow Esports sempat ngelit di angka 2000-an gold. Yang akan menjadi bahaya adalah kalau misalkan Dewa United HK dibiarkan dengan posisi seperti ini tapi sampai di menit 10, menit 11 karena menurutku pribadi semakin lama game time berjalan keuntungannya malah di tangan dari Dewa United HK loh. Iya. Ini cukup setuju juga ya. Tapi sekarang waktunya power dari Shadow Esports. Mereka bakal coba untuk mendapatkan lagi The Way of Dragon Connect dan Andy berhasil di take down Feather Astrek yang maksimal juga tanpa ragu dikeluarkan oleh Shadow Esports. Yap, ngebuat akhirnya Andy pun gak dapetin satupun player dari Shadow Esports dan tidak ada yang bisa di pick off. Pertanyaan besarnya adalah apakah mereka akan coba untuk melakukan kontes turtle dengan posisi mereka kalah quantity. Karena kalaupun iya, menurutku ini bakal menjadi sebuah turning point yang besar banget kalau mereka masih bisa dapetin juga. Oke, let's see ya di area turtle akan jadi seperti apa. Karena setupnya bisa dipegang sama Dewa United duluan. Dan akan dipercepat juga lihat power dari seorang Fredrin, Oppressor Red yang on point. Dan mereka bagusnya dari Dewa United langsung mundur ya. Ya, mereka tahu bahwa untuk kapabilitasnya mereka nggak bisa langsung asal jedor-jedor aja. Apalagi banyak banget skill source yang keluar juga tadi kan. Dari Oppressor Red keluar, terus Restless juga tadi udah mau habis energi juga. Ya walaupun ditukarkan dengan Tarat dari Shadow Esports, kayaknya tetap bakalan coba untuk cari leading lebih lagi sih. Dan mungkin mereka akan coba untuk fokus komit ke arah mid lane. Nah itu untung kan tetap di Shadow Esports ya. Karena secara gold mereka pegang 2000, outer turret juga mereka udah enak banget nih untuk invade area purple buff ataupun orange buff jadi semakin diperbesar lagi. Dan lihat timnya masuk, Quickie dalam bahaya besar dan bisa langsung instant elimination. Ya, ini pick off kayak gini sih sebenarnya yang bikin Shadow Esports tuh kuat banget gitu loh. Mereka tuh bisa pick off dari jarak yang benar-benar jauh banget. Sementara Dewa United HK tuh masih bisa, tapi belum jadi dari Skypiercer stack-nya, dari Exile-nya yang masih butuh banyak banget item. Karena terbukti kan, untuk sekarang di angka 5000 gold baru ada 2 item saja di tangan dari Granger. Gak beda jauh sebenarnya sama Yisun Shin-nya, tapi gak bisa dipungkiri bahwa Endless Battle inilah yang ngebuat Yisun Shin tuh emang udah kuat dari early game. Gak perlu stacking dulu Skypiercer-nya. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan Cici yang baru ngambil Kara War X, ini bakalan terasa bedanya dari segi badan. Dibandingkan dengan Rado yang udah ngambil 2 item utamanya. Dreadnought Armor dan juga Radiant Armor untuk mengurangi damage dari Glue. Dan juga adanya Zetian. Ini Farsia Rapid Boost juga ya. Yes. Jadi emang pengen bener-bener cari mobility, dia pengen ganggu aja. Setiap ada Feather Astrek dia bakal cari mau siapapun itu. Dia bisa kejar dan bisa tempel. Dan korbannya banyak di sini yang bisa dia ambil. Dan untuk Dewa United mereka udah mulai dalam bahaya yang cukup besar sih. Ini Philus juga udah gak bisa sembarangan. Udah ada banyak banget penetration. Yang bisa masuk ke arah seorang Philus. Bahkan sekarang udah diganggu dengan Demonic Force. Dan Exile kehilangan setengah darahnya. Cukup berbahaya. Masuk ke area Lord dalam kondisi udah mulai sekarat dan tertekan dari Dewa United. Ya itu cepet banget sih kehilangan darahnya dari Exile ya. Bener-bener 1 kali storm aja langsung setengah darahnya menghilang. So kontesnya mau seperti apa? Karena 5-1 loh sampai sekarang. Jadi kelihatan jelas bahwa Restless nggak ada stackingan. Exile juga masih belum ada item juga. Di gold yang bedanya 3000. The Way of Dragon yang kali ini bakal langsung connect. Dan area Lord yang akan sedikit terbuka. Feather Astrek bisa connect karena Philus tidak ada lagi Retribution Power dari Dewa United. Membuat mereka harus mulai berpikir ulang. Apakah masih akan ada kontes atau ini waktunya untuk melepaskan dan memberikan ke arah Shadow Esports. Masalah Grab juga masih connect kali ini. Ngebuat posisi dari Rado cukup terancam. Neil bahkan dalam posisi yang udah gak terlalu enak. Tapi ketika lepas Andy dalam bahaya besar Flicker sudah dimainkan. Tetap mau digas kah? Karena ngelihat bagaimana HP ekonomi dari Shadow Esports yang pada low semua. Otomatis mereka harus mundur terlebih dahulu. Dan ingat masih ada Cici dari Winky yang cukup mahir dalam memberikan pokingan damage. Tapi Exile
Hampir 1 hit lagi sudah dihilangkan, tapi untungnya masih bisa cabut ke belakang sana. Namun, ini juga menjadi hal yang tetap menguntungkan bagi Shadow Esports mengingat bagaimana mereka mendapatkan trade-off yang lebih banyak kill-nya dibandingkan dengan Dewa United HK. Makanya, adanya gold yang menambah lagi dari segi leading dari 2.700 sekarang jadi 3.200. Waduh, ini makin banyak lagi ya keuntungan yang bisa dipegang sama Shadow Esports. Dan untuk Dewa United, mereka semakin pusing lagi nih. Harusnya gimana caranya untuk bisa ngejawab apa yang sedang terjadi. Mereka belum dapetin auto turret sama sekali. Ini susah banget buat bisa ditebus dari macro play yang dibawain sama Shadow Esports. Dan target dari Neil ini yang juga selalu acak ya. Jadi nggak ada Purify dan mereka pastinya udah kalau misalnya dapetin The Way of Dragon akan langsung menghilang dalam waktu yang lumayan instan. Oh, itu jelas banget sih. Karena ngelihat dengan adanya The Way of Dragon yang jatuhnya ke tangan dari Philips lagi, apalagi sekarang. Itu dia The Way of Dragon yang kita masuk. Akan langsung menuju ke arah Gwinky. Dan masih bisa ditahan ternyata. Satu Source Kills mahal tidak akan muncul dalam beberapa saat ke depan. Tapi kalau diulur lama lagi, mungkin Shadow Esports akan bisa reset di waktu yang sama juga. Cuman inget loh, ini berbeda udah nggak ada berarti loh. Phantom Stick-nya lagi nggak ada, masih cooldown dari Cheltzy. Bisa sebenarnya kalau mau di commit sekarang, tapi wah udah balik lagi ternyata. Secepat itu untuk Phantom Stick-nya kembali lagi hadir. Dragon-nya udah show di bagian bottom lane ini bisa dipercepat banget. Dan Fender Isaac akan langsung panik karena Philus. Lagi-lagi sang jungler harus hilang sebagai pembuka team fight-nya. Bahkan Gwinky dikejar juga Cheltzy tidak akan memberikan ampun. Ada sedikit terjebak dari Andy. Grab-grabnya malah membuat dirinya terjebak. Dan sekarang The Way of Dragon dari Neil ngebuat Restless harus istirahat. Yes, hilang sudah dengan adanya Restless. 1 stacking Sky Piercer-nya. Ngelihat bagaimana dengan adanya 1 stack tersebut langsung pecah juga. Ngebuat chance menang dari Dewa United HK makin turun lagi untuk di game kali ini. 9-1. Problem utamanya lebih ke arah damage-nya lumayan under dari Dewa United HK. Melihat bagaimana Philus yang sering banget menjadi, ini juga bakalan jadi sandbag sih sebenarnya untuk di game kali ini. Tapi tidak ada trading yang begitu worth it didapatkan oleh Dewa United HK. Dan sekarang gold menuju ke angka 5.000 gold difference dibandingkan dengan Dewa United HK. Ini Dewa juga udah gak bisa bergerak banyak sih Coji. Iyap. Kayak serba salah ya, ada The Way of Dragon, terus tadi Philus juga selalu jadi korban pertama. Padahal memang secara itemizations, beda jauh sih ternyata. Philus beda 3.000 gold dibandingkan dengan Leomord. Jadi makanya gak heran untuk defensive itemnya belum terlalu maksimal Coji. Gak bisa, untuk sekarang juga masih belum bisa maksimal juga sih. Karena Brute Force dan juga Oracle loh ini yang kita omongin. Itu adalah item-item hybrid yang bukan dedicated item defense gitu loh. Sementara kalau kita ngelihat ke Leomordnya contohnya ya, itu Fury Hammer 1 aja udah jadi penetration. Dari true damage-nya ada 2 source-nya, War X dan juga Endless Battle. Ya wajar sekali kenapa kita ngeliat tadinya Fredin yang benar-benar ketembus banget sama damage-nya Shadow Esports. Haunting Play sudah mulai dimainkan. Target seperti apa yang bakal coba tuh diincar dengan Fender Ice Strike. Demi bisa ngedapetin 1 base turret dari pemain Dewa United. Clearing cepat akan dilakukan. Dan untuk sejauh ini harus get clear karena base turret masih bisa, tapi ada wave minion selanjutnya yang mungkin masih bisa menjadi jawaban dari Shadow Esports. Tapi lakam 1 loh tadi. Rado ketangkap cuman gak dilanjutin loh teman-teman dari Dewa United HK. Oke, Neil juga harus hati-hati nih. Sekarang Immortalnya berhasil dipecahkan. Ini bakal jadi chance besar buat Dewa United mendapatkan poin eliminasi. Apalagi grab-grabnya connect. Fender Ice Strike hampir bisa ngedapetin Excel dan juga Restless. Tapi mereka masih punya waktu untuk melakukan reset. Waktunya mundur nih. Karena Gwinky akhirnya bisa di take down juga. Flicker dari Andy. Coba untuk nge-delay waktu. Ngebeli waktu lebih lama lagi. Dan sekarang Excel sudah kembali lagi. Ada damage dari Restless. Tapi ternyata tidak cukup cepat. Sampai akhirnya ada efek down. Norea terlalu dalam. Cheltzy dalam ancaman cukup besar juga. Damage Flicker. Membuat Restless yang malah handle sebenarnya Exile. Lari. Tapi nggak bisa lagi. The wipeout. Dipegang oleh Shadow Esports. Dan sepertinya kita akan dibawa ke dalam game kelima. Dengan permainan mengerikan untuk Shadow Esports fokus. Karya base utama clear cepat. Gwinky kembali lagi ke dalam lane of down dan ternyata masih bisa clear. Waduh, banyak sekali pergerakan. Waduh, dari Dewa United HK di saat team fight tadi itu yang Coci gak ekspektasi. Flicker dengan darah seperti itu tinggal maju ke depan. Wah, Teman-teman semuanya di rumah, Coci ingin mengingatkan bahwa Leomord itu kalau misalkan nge-hit lawan yang darahnya di bawah 30%, otomatis sudah bakalan menjadi sakit banget damage-nya. Kalau masalah itu jadi kritikal, udah pasti. Dan pada akhirnya itu ngebuat Restless, walaupun darahnya masih ada 2 bar, langsung hilang sekali hit. 1 kali hit langsung menghilang. Padahal tadi momentumnya udah bagus banget karena double kill dari Restless. Itu adalah momen dimana dia bisa stacking Sky Piercer-nya, Nevin. iya. Wow,
team fight yang cukup berat ya Team fight buat madu itu. Dewa. Karena aku kira tadi Dewa masih bisa dapetin poin kan. Karena Excel Restless-nya setelah kena pressure mereka punya waktu buat regen. Dan masih ada soft skills yang harusnya udah ke-reveal lagi. Tapi ternyata Shadow Esports mereka nge-outlay. Norea juga harus lebih hati-hati sekarang. Gak boleh sembarangan lagi terlalu ofensif. Kayak mereka udah pegang objektif banyak banget. Ini turret mereka aja belum kesentuh sama sekali. Jadi buat apa buru-buru juga sih menurut aku ya. Kalau misalnya emang gak terlalu bisa dipaksakan, ada baiknya mereka lebih sabar lagi nunggu Feather Ice Strike. Dan itu udah jadi power yang besar banget loh buat Shadow Esports. Kalau misalnya mereka punya ultimate area of effect sebesar itu. Dan ya kita lihat aja nih setup lordnya. Masalahnya dengan 3 turret yang masih utuh semua ya. Outer di top, mid, dan juga bottom lane. Aku ngeliat dari Shadow Esports bahkan nggak wajib sebenarnya, nggak wajib untuk ngambil Lordnya. Yang mereka wajib lakukan adalah pancing keluar sih sebenarnya. Dewa TTK. Apalagi untuk sekarang kan nggak ada Matilda Roam atau support Roam kan yang dibawakan sama Dewa TTK. Makanya Poki kan terasa sakit tapi komitmen kah? Langsung dibuka sama Chelsea kah? Philus bakal jadi target utama. Beberapa circle sudah mulai dikeluarkan. Dari Norea, dari Chelsea, tapi ingat masih ada Feather Ice Strike yang langsung saja Guiki yang akan menjadi target utamanya. Avengers dimainkan juga dan The Way of Dragon. Karena Andy Flicker masih bisa dimainkan kah? Tapi ada Demonic Force dari Rado datang di waktu yang tepat. Philus harus segera melarikan diri juga. Ini udah gak terlalu banyak SP bar yang tersisa. Flying Cloud coba untuk dimainkan. Tapi lihat damage yang masuk ke Restless. Mau gak mau Wind of Nature sudah digunakan dan berarti Lordnya terbuka. Ini loh yang tadi aku bilang, gak wajib untuk ambil Lordnya. Dan cukup dengan adanya kiting aja, tiba-tiba pick of player, ya udah. Dapatlah sudah Lord dengan posisi yang sangat menguntungkan bagi Shadow Esports. Dan ingat, 8.000 gold lead. Ya ini adalah angka yang benar-benar tinggi banget sebenarnya ya. Tapi masuk ke menit 17, menit 18. Ya kalau misalkan goldnya udah di angka hampir 60.000 lah. Itu biasanya item udah full semuanya. Jadi Shadow Esports tuh hampir full item semuanya. Sementara Dewa dan TK ini masih lumayan jauh loh. Dan ingat, dengan Zetian seperti ini, defense harus benar-benar sesuai banget timingnya. Kalau Fury of the Phoenix-nya agak terlalu early, biasanya nggak kebantu juga untuk ngilangin minion yang ada dari teman-teman Shadow Esports. Dan item kelihatan kan bahwa dari Zetian masih kurang 1 item, dari Cicinya juga masih kurang 2 item juga yang dibawakan sama Guinky. Sementara kalau misalkan kita ngelihat dari jungle-nya aja, ini hampir 2 kali lipat dengan Leomord compare to Philus. Jujur Philus sudah kesiksa banget sih di game ini. Parah sih. Dia udah gak bisa gerak sama sekali. Beda goldnya sekarang udah makin jauh lagi jika dibandingkan dengan seorang Leomord. Dan base turret di area tengah udah dipastikan akan hilang. Lordnya masuk dari bagian bottom lane. 5 player dari Shadow Esports masih dalam posisi yang sehat walafiat. Dan sekarang clear cepat dari Restless. Apakah mungkin untuk bisa mendelay lagi karena Demonic Force udah mulai masuk. Efeksen akan segera berbahaya untuk Rado. Karena Radonya berhasil ditumbangkan. Jangan sampai ada mistake untuk Shadow Esports. Karena kalau enggak, ini bisa jadi ancaman buat mereka. Yes, dan defense ternyata masih capable banget dari teman-teman Dewa United Hexa. Mengingat bahwa front to back mereka kuat sih. Dari Zetian, dari Granger, minion masih bisa termanage dengan sangat-sangat baik. Tapi di sisi yang berbeda juga, Shadow Esports. Aku ngeliat di sini emang kuncinya ada tangan dari Norea. Noreanya yang harus nyaman terlebih dahulu karena dia yang akan deliver damage utama ataupun damage pokoknya dari Shadow Esports kepada Dewa United Hexa. Biarkanlah saja untuk CLTZ ataupun Ornat yang menjadi finishernya. Nah, ngomongin finisher, ini udah kelihatan nih bahwa item-item dari Dewa United Hexa udah mulai cukup untuk melakukan defending power melawan Feather Ice Strike dari Shadow Esports. Karena itulah kelemahan dari Dewa United Hexa semenjak early game tadi. Iya. Tapi kalau misalnya makin lama kayak gini sih, Shadow Esports yang bahaya ya. Mereka jangan sampai melakukan mistake kayak tadi. Karena sekarang udah ada punishment-nya, ada Restless. Dia udah pegang 4 poin eliminasi, tadi posisinya juga gak kejangkau sama sekali kalau udah masuk area base. Tapi kalau misalnya tim fight-nya dibawa keluar dari base lagi, aku rasa masih bisa dipegang sama Shadow sih tetap. Ya, kalau di luar ya. Berarti kan tinggal masalah disiplin aja ya, seperti sekarang apalagi. Kan? Itu dia dari Guinky. Flick dimainkan tapi Neil tendang ke bagian belakang. Guinky harusnya masih bisa escape dengan gameplay yang dimainkan. Dan malah Norea yang harus tumbang. Dan ini membuka kesempatan buat Dewa United. Mereka tarik ke arah CLTZ-nya. Mereka bisa kasih damage ke arah CL. Tapi ternyata grab-grab yang justru makin berbahaya bagi seorang Neil. 2 player akan menjadi milik dari Dewa United. Kalau Neil tadi bisa di-take tapi ternyata hit terakhir masih bisa dihindarkan. Yes, seenggaknya ada sedikit dorongan kepada Shadow Esports ngebuat akhirnya satu player menghilang dan ada isu ekonomi yang benar-benar timpang banget. Otomatis recall pun harus dilakukan. Dan ini biasanya menjadi golden opportunity bagi sebuah tim untuk melakukan turning point. Karena pas banget Norea tumbang di saat Lordnya
hadir. Dan Aduh. ingat ini adalah Lord menit 18. Dan ini Flying Cloud. Yes. Jadi bisa langsung nyawin karena team fight. Dewa United harus bermain secepat mungkin. Dan mereka harus aware dengan Ornat yang bakal langsung ditutup oleh seorang Andy. Gak boleh mendekat, Wings by Wings dimainkan. Flying Cloud udah mulai digunakan juga. Dan sekarang penentuannya Lord yang akan jatuh. Dengan seorang Velos. Bahkan Ornat berhasil di take down. Neil juga hilang 4 player. Hilang dalam sekejap dan double kill. Di tangan dari seorang Restless Heal. Satu pemain terakhir tersisa. Norea sendirian. 45 detik lagi Wave minion bisa di-clear oleh seorang Gwinky di area base mereka. Tapi Wave tengah, ini menjadi tanggung jawab dari Norea. Satu momen merubah segalanya. Neil yang miss tendangan kepada Gwinky membuat itu menjadi sebuah kiting yang sangat indah bagi Dewa United Heka. Wah, ini Wave minion tinggal 2 sih. Sebenarnya clear cepat bisa aja dilakukan. Tapi sekarang Winter Crown dimainkan. Dan Norea Immortal pecah. Wave-nya habis Choji. Dan Lord akan segera datang. Cukupkah 10 detik? Cukupkah 10 detik karena Ornat paling cepat untuk bisa respon lagi. Tapi one hit sudah menutup semuanya. One hit hilang dan Dewa United Heka akhirnya bisa menyelesaikan game kita kali ini. 3-1 menjadi poin akhir. Yes, dan kita melihat adanya bukan epic comeback, tapi sudah masuk ke mythical comeback. Ngelihat bagaimana Dewa United Heka akan deria dari angka 8.000 gol. Pusingnya itu udah benar-benar kerasa.